Liu Ruyan, teman sebangku dari rumah masa kecilku, memberiku sepotong biskuit. Setelah aku memakannya, wajahku memerah. Lalu dia terkikik. Katanya diambil dari tanah. Aku bilang asalkan kau yang memberiku. Walaupun diambil dari tanah, rasanya enak. Cahaya matahari senja masuk ke ruang kelas. Aku melihat wajahnya juga memerah. Aku menghapus fakta bahwa Liu Ruyan adalah seorang putri kaya yang sangat kaya. Yang tidak akan pernah habis bagaimanapun dia menghabiskannya. Dan aku, Ji Boda. Ah, apakah keluargaku baik-baik saja? Berkat ayahku. Bergantung pada keluarganya. Bisa dibilang keluarga kaya juga, hanya saja dibandingkan dengan keluarga Liu, sang penguasa. Pasti sangat jauh perbedaannya. Aku dan dia bisa dibilang sepasang kekasih masa kecil yang sering bertengkar. Saling benci tapi juga saling merindukan. Adapun mengapa kami berdua menjadi sepasang kekasih masa kecil yang sering bertengkar. Semua ini harus dimulai dari ayahku. Ayahku dulu berkelahi dengan pisau dan tongkat saat masih muda. Tidak belajar apa-apa. Hidupnya seharusnya dimulai dengan kesulitan dan berakhir dengan tragedi. Aku tidak tahu apa yang dia selamatkan di kehidupan sebelumnya. Yang membuatnya secara tidak sengaja menyelamatkan Liu Ruyan. Sejak itu, ayahnya langsung melesat ke langit. Dan mencapai puncak kehidupan. Ditambah lagi dia memaksimalkan atribut anjing penjilat. Tidak hanya menikahi istri cantik berpendidikan tinggi. Tetapi juga melahirkan aku yang sangat hebat. Adapun premis terpenting agar aku dan Liu Ruyan bisa menjadi teman masa kecil. Adapun mengapa kami menjadi musuh kecil. Itu juga karena ayahku lebih tua 1 tahun dari Liu Ruyan. Ayahku, agar aku bisa menjadi teman sekelas Liu Ruyan. Dan menunda selama 1 tahun untuk mengirimku ke sekolah. Setiap hari menyuruhku untuk mengajaknya bermain. Untuk menjaganya dengan baik. Untuk melindunginya dengan baik. Untuk berusaha menjadi teman baiknya. Telingaku sudah kapalan mendengarnya. Tapi aku tidak melanggar keinginannya. Hanya saja Liu Ruyan ini manja, keras kepala, dan mudah marah. Serta suka mengatur. Padahal aku lebih tua 1 tahun darinya. Tetapi malah hidup seperti adik laki-laki. Sudah cukup ada ayahku di rumah yang menjadi anjing penjilat. Lagi pula, ayah Liu juga sangat memanjakannya. Bisa dibilang cinta berbalas. Tapi putrinya bukan ayah Liu. Menjilatnya sangat sulit. Aduh. Ayahku ini benar-benar sulit dijelaskan, mari kembali ke topik. Penyebab aku dan Liu Ruyan menjadi musuh bebuyutan. Adalah nama Ji Boda yang ayahku berikan kepadaku. Awalnya dia hanya berharap aku bisa menjadi orang yang berpengetahuan luas dan berwawasan luas. Jadi dia menamaiku Boda. Tapi ayah, apakah kamu tidak ingin melihat nama keluarga kita? Tidak masalah jika bermarga Ji. Tapi intinya adalah suatu kali di kelas 5 ketika ada pemeriksaan kesehatan di sekolah, semua siswa sudah selesai. Hanya aku yang belum diperiksa. Baru kemudian aku ingat bahwa ada seorang dokter yang terus bertanya di mana Ji Boda itu. Dia datang. Tidak mempermasalahkan aksen Shandongnya. Siapa yang bisa mengerti dengan jelas? Jadi Ji Boda. Julukan ini telah bersamaku dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Dan saat itulah dimulai. Aku mulai memberontak terhadap apa yang ayahku katakan. Dia menyuruhku untuk menjaga Liu Ruyan dengan baik. Jadi aku menggertak Liu Ruyan setiap hari. Dia menyuruhku untuk menjadi musuh bebuyutannya. Jadi aku menjadi musuh bebuyutannya. Jenis yang tidak bisa dibujuk oleh kedua orang tua. Tapi Liu Ruyan bagaimanapun juga adalah putri seorang keluarga kaya. Dibesarkan sebagai seorang putri sejak kecil. Bagaimana dia bisa tahan dengan amarahku? Dan uang sakunya yang bisa dia gunakan sangat banyak. Sekelompok penjilat di sekitarnya. Demi uang, bahkan lutut pun tidak diperlukan. Berubah menjadi penjilat. Bahkan membantunya memberikan ide-ide buruk untuk menghadapiku. Aduh. Sejujurnya, lawanku adalah pemain pay to win. Aku tidak bisa melawannya. Sebenarnya, aku juga menyesalinya nanti. Bagaimana mungkin seorang pria di Cina bisa mengalahkan kecantikan? Tetapi tidak ada alasan untuk mundur dari keberanian.
Aku tidak peduli dengan harga diriku. Hanya saja aku tidak menyangka. Semakin kita seperti ini, semakin baik hubungan kita seperti terpaku. Anehnya, apakah dia sangat suka bergerak denganku? Tapi kalau dipikir-pikir, setiap keluarga seperti ini. Semua orang akan memanjakannya. Hanya aku yang akan menghapusnya. Akan menendangnya. Akan menjahilinya. Aduh, karma buruk. Saat kelas 1 SMA aku sudah berpikir jernih. Bagaimana bisa orang-orang partai tinggi melewati kelas yang penuh dengan materi seluler? Aku juga ingin melakukan serangan balik yang mematikan padanya dalam belajar. Melakukan ringkasan besar di masa sekolah. Pokoknya setelah lulus kita akan pergi ke arah masing-masing. Langit tinggi burung bebas terbang. Aku juga tidak takut dia akan membalas dendam padaku. Jadi aku bertaruh dengannya. Melihat siapa yang nilainya lebih baik di ujian masuk perguruan tinggi, taruhannya adalah mobil sport jutaan. Saat itu aku baru belajar menyetir dan ketagihan mobil. Dan aku sudah lama menginginkan mobil ini. Tapi ayahku si pelit pasti tidak akan membelikanku. Dia juga tidak akan memberikannya padaku. Jadi aku mengarahkan perhatianku padanya. Dan aku takut dia tidak bisa menggunakan begitu banyak uang. Sengaja memberitahu keluarganya tentang taruhan di antara kami. Ayah Liu adalah orang yang sangat berpikiran terbuka. Sangat mendukung taruhan kami. Jadi aku sambil menyembunyikan kartu sambil berusaha keras. Setiap kali ujian simulasi, aku akan mengontrol nilai. Hanya sedikit lebih rendah darinya. Membiarkannya melewati 3 tahun dengan gembira dan tegang. Juga membuat ayahku depresi selama 3 tahun. Setelah memeriksa hasil ujian masuk perguruan tinggi, aku melihat Liu Ruyan memposting lingkaran pertemanan. Terima kasih kepada guru atas bimbingan mereka yang cermat kepadaku. Jika tidak, kalian tidak akan mendapatkan 648 untuk mengisi kartu. Aku juga langsung memposting lingkaran pertemanan. Aku benar-benar bodoh. Guru pernah berkata, soal yang sudah dikerjakan 10 kali pun masih bisa salah. Kemudian melampirkan catatan obrolan. Aku berkata Guru Sang, hasil ujian menunjukkan total 747. Esai dikurangi 2 poin. Matematika dikurangi 1 poin. Wali kelas menjawab sayang sekali. Seharusnya bisa mendapatkan nilai sempurna. Aku berkata soal isian terakhir salah diisi. Wali kelas berkata, aduh, soal itu aku tahu. Sebenarnya kita sudah membahasnya berkali-kali. Kamu seharusnya tidak salah. Aku berkata ceroboh. Serangkaian ekspresi menangis. Dalam hati menghitung sampai 30. Ketika aku membuka kembali momen teman Liu Ruyan. Momen temannya menghilang. Hehe. Berani melawanku? Kehilangan 99 poinmu. Haha, sudahlah. Pokoknya dia kalah. Dan kalah telak. Karena aku menghilangkan seluruh mata pelajaran dari nilainya. Wali kota secara pribadi datang ke rumahku untuk memberikan nilai juara ujian masuk perguruan tinggi nasional. Saat dia menangis terseduh-seduh, aku dengan gembira mendaftar untuk SIM. Hingga hari dia melapor untuk masuk kuliah. Mengendarai mobil sport seharga jutaan. Lewat di depan para siswa yang rajin belajar. Tanpa mengeluarkan sedikit pun asap knalpot. Aku sangat bersemangat. Setelah mendapatkan SIM, ayah Liu bahkan memberiku banteng besar senilai puluhan juta. Brengsek. Satu mobil lebih berharga dari seluruh aset keluargaku. Ayah Liu sangat kaya. Ayahku pernah menyelamatkannya. Dan ayahku juga seorang penjilat. Ayah Liu sangat menyukainya. Jadi hubungan kedua keluarga kami sangat baik. Aku memanggil orang tuanya ayah dan ibu baptis. Dia juga memanggil orang tuaku ayah dan ibu baptis. Setiap tahun baru, festival, dan acara besar kecil. Pasti ada keluarga kami di meja makan mereka. Jadi sebagai ayah baptis, dia memberiku banteng besar. Aku juga tidak punya beban psikologis yang besar. Dalam penantian yang panjang, banteng besarku mengalami hampir sebulan. Akhirnya ditendang kembali. Hari ini, aku sangat bersemangat.
mengendarainya dengan satu tangan sambil mengajak Liu Ruyan jalan-jalan. Liu Ruyan marah selama 2 bulan. Sekarang dia sudah berpikiran terbuka. Aku mengambil foto selfie. Foto gabungan aku dan banteng besar. Lalu mempostingnya di momen teman. Aku bertanya pada angin musim semi mengapa bergemuruh. Dia bilang itu mesin banteng besarku. Bergemuruh bersemangat. Aku bertanya lagi pada banteng besar. Mengapa mesinmu bergemuruh bersemangat? Dia berkata, kakak senior dan bunga sekolah Universitas Peking sedang menungguku. Aku melihat lingkaran pertemananku yang aku posting. Tersenyum sangat cerah. Aku menghadap laut dan berteriak. Liu seolah merindukan sesuatu. Mengapa takut pada Tao Zhu dan Chang Jiboda? Kamu layak mendapatkannya. Semua hal indah di dunia ini. Liu Ruyan awalnya terinfeksi olehku. Tiba-tiba seolah memikirkan sesuatu. Buka ponsel. Melihat lingkaran pertemananku yang aku posting. Tiba-tiba bertanya, apakah kamu akan mengendarai mobil ini ke sekolah? Ya. Lebih dari 2000 kilometer. Apa kau gila? Apakah kau akan memanggil truk derek untuk menyeretnya ke sana? Dia menatapku. Bertanya dengan tatapan berpikir. Jangan bilang padaku. Kau menghabiskan begitu banyak energi untuk membawa mobil ini ke sana. Hanya untuk pergi ke sekolah dan menggoda gadis. Kalau tidak, Liu Ruyan melirikku. Memerintahkan? Antar aku kembali. Sial. Liu Ruyan. Haruskah kau begitu mengecewakan? Aku bahkan belum puas mengendarai mobil ini. Ternyata aku tidak ingin kembali secepat ini. Dia membuka pintu mobil. Tidak langsung masuk ke mobil. Tetapi berkata kepadaku. Jika cita-cita terlalu cemerlang. Setelah hancur. Keputusasanya akan sangat dalam. Apa maksudmu? Kau sudah bilang. Jalan itu terhalang dan panjang. Maka tentu saja kau harus bersiap. Untuk kehancuran yang tidak baik. Gadis bau ini agak menghalangi. Bukankah aku hanya membuat perumpamaan? Kau tidak menyukaimu. Mengabaikan sebuah kalimat tidak apa-apa. Harus mengatakannya begitu terus terang. Aku masuk ke mobil dan menyalakan Yu di jalan dan tidak mengatakan sepatah kata pun kepadanya. Sejujurnya, sebagai seorang pemuda yang baik, aku benar-benar tidak ingin lagi menindasnya. Lagi pula tanpa dia. Dari mana aku mendapatkan sapi besar kesayanganku ini? Dia adalah adik perempuan yang sangat baik. Satu-satunya kekurangan adalah IQ-nya tidak bagus. EQ-nya juga mengkhawatirkan. Takut Liu Ruyan tiba-tiba menampar kepalaku. Ingin mati ya? Aku sedang menyetir. Aku memarahi dengan marah. Siapa suruh kau mengataiku dalam hati? Aku terdiam. Tanpa sadar dengan perasaan bersalah melirik Liu Ruyan. Dia mengangkat alisnya ke arahku. Gadis nakal ini tidak perlu lagi. Keesokan harinya saat bangun tidur. Aku menemukan kunci mobil hilang. Mobilnya juga hilang. Yang penting ayah dan ibuku juga hilang. Setiap kali menelepon selalu sibuk. Atau ada urusan? Aku pergi ke rumah Liu mencari tetapi tidak menemukannya. Sampai malam kedua orang tuaku baru kembali. Aku sangat kesal. Paling benci orang lain menyentuh barang-barangku. Ayahku meletakkan lengan bertato besarnya di bahuku. Berkata dengan sabar. Dada. Ayah hanya ingin menasihatimu, kau terlalu muda. Kau tidak bisa mengendalikan mobil ini, ayah. Mobilku sendiri. Kenapa aku tidak bisa mengendalikannya? Aku tidak akan sembarangan menginjak gas. Ayah tidak akan menginjak rem. Aku membungkuk dan keluar dari bawah lengannya. Berkata dengan nada tidak terima. Maksud dada adalah kau masih muda. Tidak punya banyak pengalaman hidup. Mobil ini akan membutakan matamu. Setelah kau terjun ke masyarakat. Kau tidak akan bisa melihat dunia ini dengan jelas, ayah, dunia ini. Aku tidak tahu apakah aku akan bisa melihat dengan jelas di masa depan. Tapi sekarang aku bisa melihatmu dengan sangat jelas. Kau hanya ingin memakai mobilku sendiri.
Apa yang kau katakan? Apakah aku orang seperti itu di matamu? Perlukah aku memakai mobil anakku? Kalau aku ingin mengemudi, tidak bisakah aku membeli sendiri? Kau ya kau. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kalian lakukan kemarin dan hari ini. Hanya mengendarai mobilku dan pamer di luar. Ibuku merasa sedikit malu mendengar ini. Dan berbalik pergi. Awalnya aku hanya mengarang cerita. Berpikir untuk sengaja menuduh mereka. Agar aku bisa berpihak. Sekarang melihat reaksi ibuku, wah, ini kebenaran. Keluar dan pamer dengan mobilku. Tanpa mengajakku. Kenapa bicaramu begitu kasar? Apakah ayah akan berbohong kepada putranya? Ayah takut kamu tidak berpengalaman. Mengendarai mobil sebagus ini. Semua orang di sekitarmu hanya menjilatmu. Nantinya akan membuatmu mengembangkan kebiasaan menilai orang. Yang tidak ringan, bagaimana? Dengarkan ayah. IQ-mu sangat tinggi. Aku tidak menyangkal putra sulungku. Kecerdasan emosionalmu masih sangat kurang. Kamu tenang saja. Ayah akan mencarikan tempat profesional. Untuk menyimpannya dengan baik untukmu. Dan akan mengembalikannya kepadamu setelah kamu lulus kuliah. Dijamin sama seperti saat kamu baru membelinya. Ayahku melihatku menatap punggung ibuku. Dengan cepat menarikku. Dan melanjutkan berkata, aku percaya padamu seperti hantu. Kau orang tua bangka yang sangat jahat. Selalu bilang aku tidak punya kecerdasan emosional. Tidak punya kecerdasan emosional. Tidak punya kecerdasan emosional. Aku bisa menulis esai yang hanya dikurangi 2 poin. Dengan tidak sabar aku terus bertanya kepadanya. Katakan saja dengan jujur. 2 hari lagi aku akan pergi. Apakah kamu akan mengembalikan mobilnya atau tidak? Aku tidak bisa memberimu mobil. Sama sekali tidak bisa. Kata para ahli. Kamu terlalu muda. Kamu tidak bisa mengendalikan mobil ini. Jika kamu membawanya ke sekolah. Dan keluarga tidak ada di dekatmu. Orang-orang yang memiliki niat buruk akan mendekatimu. Bagaimana jika terjadi pembunuhan demi uang? Penculikan? Atau semacamnya? Jadi mobil ini adalah bencana bagimu saat ini. Ayahku menggeleng. Dengan tegas tidak setuju. Ayah. Kau bercanda ya? Kapan seorang yang berandal sepertimu mulai mendengarkan perkataan ahli? Apa maksudmu? Ayahmu ini? Sekarang adalah wakil ketua asosiasi kaligrafi. Petugas asosiasi musikal. Benar-benar orang berbudaya. Kenapa kau ingin aku menggantikanmu? Pahlawan tidak mempedulikan asal-usul. Kau mengerti atau tidak? Selain itu, Yan Yan mengundang pakar pendidikan terkenal dari stasiun TV. Dia sudah sangat jelas mengatakannya padaku. Anak laki-laki harus dididik dengan hidup sederhana. Pokoknya mobil tidak bisa untukmu. Dan uang saku kuliahmu. Yan Yan akan mentransfer 1.000 setiap bulan, jika kurang. Jangan mencariku, cari Yan Yan. Sialan dia. Sekarang aku mengerti segalanya. Ternyata perkataannya tempo hari bahwa jalannya terhalang dan berusus panjang itu untuk dirinya sendiri. 1.000 sebulan pas? Itu 30 yuan sehari. Ayah, 30 yuan. Aku bisa apa? Apa aku tidak perlu nutrisi? Jika teman mengajakku makan bersama. Aku bahkan tidak bisa pergi. Apakah ini lucu? Kata ahli. Ayah. Jangan membual padaku. Kata ahli. Kata ahli. Kenapa kau tidak langsung mengatakan itu, kata Liu Ruyan? Aku sudah 19 tahun. Masih dididik dengan hidup sederhana. Katakan padaku ahli mana yang mengatakannya. Lihat apakah aku tidak mencincangnya sampai habis. Aku tidak mengerti. Kenapa Liu Ruyan selalu ingin menyiramkan air dingin padaku di saat aku paling bahagia. Aku sudah bersumpah untuk tidak lagi menindasnya. Tambah 500 untukmu, tambah 500. Aku akan bicara dengan Yan Yan. Tapi jika uangnya habis lebih dari itu, maka kau cari Yan Yan. Semua uang ada padanya. Sekolahnya hanya berjarak 3 kilometer lebih sedikit darimu,
tidak jauh. Selama pengeluaran itu masuk akal, dia akan memberikannya padamu, oke? Anjing peliharaan, aku menggerutu dan pergi. Liu Ruyan yang baru tiba. Tunggu saja, Kiran. Kau ingin mengadakan acara sebesar ini. Sebenarnya dia tidak mengizinkanku mengemudi. Sekolah adalah masalah kecil. Yang penting adalah ke depannya. Selama 4 tahun ini aku harus mengambil uang darinya. Ini adalah hal yang paling menyedihkan. Ayahku adalah pengikut setia keluarga Liu. Sekarang putriku telah berbicara. Ayahku pasti akan menerapkannya dengan ketat, tidak ada gunanya terus berdebat. Untuk apa aku melakukan kaligrafi dan musikal itu? Aku menyukainya. Ayahku hanya melakukan apa yang kusukai. Dia sering mengeluh di rumah. Tapi dia benar-benar melatih kaligrafi itu, meskipun dia hanya lulusan sekolah dasar. Tulisannya memang sangat bagus. Sebenarnya menjadi penjilat juga tidak mudah. Tanpa ketekunan yang terus-menerus. Kau tidak akan bisa menjadi seperti itu, dasar bajingan kecil. Beraninya kau memarahi ayahmu. Kemudian, dengan suara angin, sandal jepit tiba sesuai jadwal. Aku segera menghindar dan masuk ke kamar. Inilah kualitas orang berbudaya. Bahkan peraih nilai tertinggi ujian masuk perguruan tinggi tidak sanggup ini. Ini semua salah Liu Ruyan, Liu Dafu, Liu Qiechang, tidak Qiechang. Aku Jiboda dan Ji Qiechang. Apa maksudnya? Singkatnya, setiap kali aku memikirkan Liu Ruyan, aku sangat membencinya sampai menggertakkan gigi. Balas dendam ini harus kubalas. Sehari sebelum keberangkatan, kedua keluarga makan bersama. Untuk melepas kepergianku dan Liu Ruyan. Yanyan, setelah sampai di ibu kota, jangan seperti dulu lagi. Guru berkelahi. Kalian sekarang sudah menjadi mahasiswa. Sekolah jauh dari rumah. Semua harus kalian lakukan sendiri. Jadi kalian harus bersatu. Harus saling membantu. Mengerti? Ayah Liu berkata. Mendengar itu, aku melirik Liu Ruyan yang duduk di sampingku. Liu Ruyan mengedipkan mata padaku. Sangat bangga. Omong kosong dengan persatuan. Dia tidak hanya menghilangkan mobilku yang begitu besar. Dia juga menyuruhku untuk menyingkirkan anjing penjilat tua itu. Bahkan kartu kredit tambahanku pun dihentikan. Aku akan membuatnya saling membantu. Aku mengangguk dengan sedikit enggan. Ayah Liu melihat ketidaksukaanku. Dan berkata lagi. Mobil itu memang tidak bisa kau bawa ke sekolah. Terlalu mencolok. Pertama, pengaruhnya tidak baik. Kedua, kekayaan tidak boleh dipamerkan. Kau terlalu muda. Mudah menjadi incaran orang yang punya niat tersembunyi. Ketiga, kami terlalu jauh darimu. Jika terjadi situasi darurat, kami juga tidak bisa menyelamatkanmu tepat waktu. Pokoknya, kau bisa mengendarainya sesukamu saat liburan. Jika ada keinginan lain, Ayah Baptis akan mencoba membantumu mewujudkannya, oke? Aku mengangguk. Tetapi aku tidak akan memberitahunya tentang ayahku yang mengendalikan keuanganku. Hanya seperti Liu Ruyan, yang tidak punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah sendiri. Yang akan mencari kekuatan eksternal. Aku tidak akan karena aku punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah ini sendiri. Baiklah. Oke. Benar saja sudah dewasa. Ayah Baptis baru saja mengatakannya dan dia langsung bangun. Yan, kau juga bangun. Mendengar itu, aku dan Liu Ruyan berdiri dengan bingung. Kalian berdua berjabat tangan. Berpelukan. Mulai hari ini, kalian adalah rekan seperjuangan yang paling akrab. Harus bersatu untuk menghadapi kesulitan dari luar. Jika ada masalah, harus saling berkomunikasi. Cobalah menyelesaikannya sendiri. Jika tidak bisa diselesaikan, baru telepon ke rumah. Mengerti? Ini juga untuk meningkatkan kesempatan kalian untuk menyelesaikan masalah secara mandiri. Mari bersalaman dulu.
Lalu berpelukan sebentar. Ayah Liu melihat kami berdua masih tidak bergerak. Dan berkata lagi, masa lalu itu adalah kesenangan masa kecil. Yang digunakan untuk tumbuh dewasa dan mengenang. Jangan terus menyimpan dendam. Berpikir untuk membalas dendam. Lagi pula saudara kandung pun berkelahi. Benar kan? Mari bersalaman dulu. Melihat ayah Liu akan menghampiri. Aku mengulurkan tangan dan menjabat tangan Liu Ruyan dengan kuat. Liu Ruyan menggertakkan gigi saat memelukku. Mencubit pinggang belakangku dengan keras. Sakitnya membuatku meneteskan air mata. Anjing itu benar-benar menggunakan kekuasaan. Ayah Liu melihatnya. Sudut mulutnya berkedut. Hendak menghentikan Yan Yan Liu. Ibu segera menariknya. Menyuruhnya duduk. Balas dendam terbaik Yan Yan pada seorang pria adalah menikah dengannya, memberinya banyak anak, menguasai ekonominya, mengendalikan kebebasannya. Ibu Liu tiba-tiba berkata. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh ruangan tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Semua orang melihat ibu angkatku. Cara ini tidak bisa diterima. Sebagian besar wanita dalam kebersamaan yang lama, terutama setelah kelahiran anak, pasti akan perlahan mengubah cara awalnya. Dan sebagian besar wanita secara alami memiliki gen untuk berkorban demi keluarga. Cara ini sangat mudah merugikan diri sendiri. Aku baru saja memikirkan 3 cara sederhana dan efisien lainnya. Kalian bisa menjadikannya referensi. 1. Ingatan kepalamu dada. Tidakkah kau mendengar inti dari perkataanku? Ibu Liu bertanya dengan sedikit kesal. Sudah kudengar. Bukankah kalian bertanya padaku cara paling sederhana dan efisien untuk membalas dendam pada pria? Aku berkata dengan sedikit bingung menatap Ibu Liu. Ibu Liu menatapku dengan linglung. Tersenyum canggung. Menjelaskan. Baiklah. Makan-makan. Saya melihat meme ini di Douyin. Dan menurut saya itu sangat tepat. Jadi saya mengatakannya untuk bersenang-senang. Kakak ipar? Ibuku mengubah suaranya. Liu Ma menunjuk kepalanya sendiri. Dan berkata dengan suara pelan. Cepat atau lambat dia akan sadar. Mereka berdua adalah teman masa kecil. Tumbuh bersama sejak kecil. Mungkin nanti dia akan menjadi seperti itu. Tidak mungkin, tidak mungkin. Saya duluan. Kata Liu Ruyan. Liu Ruyan menatap ibuku. Berapa umurmu? Jangan membuat lelucon seperti ini sembarangan. Apakah kamu tahu efek Westermark? 2 anak yang tumbuh bersama di usia dini biasanya tidak akan memiliki ketertarikan seksual satu sama lain setelah dewasa. Itu karena Westermark, enyahlah. Makan saja. Kalau tidak mau makan, enyahlah. Sialan, tiba-tiba ayahku menampar meja. Membentakku. Lalu mengomel dan bergumam. Bagaimana bisa aku melahirkan makhluk seperti ini? Lalu bertanya kepada ayah Liu. Apakah dia ini pintar atau tidak pintar? Ayah Liu menyentuh hidungnya. Tersenyum. Dan berkata. Dada bukan orang biasa. Masalah yang harus dia pikirkan bahkan lebih banyak dariku. Bahkan lebih kompleks. Jadi otaknya akan secara otomatis menyaring kondisi yang berlebihan. Dan langsung menuju inti masalah. Setelah dia memasuki masyarakat. Tanpa beban akademis yang berat, dia akan berubah, jangan terburu-buru. Setelah ayah Liu selesai berbicara, saya juga ingin mengatakan beberapa patah kata. Tetapi ayah Liu tiba-tiba mengulurkan tangannya. Dan menyapa semua orang. Makan, makan. Besok kalian berdua pergi ke sekolah. Pergi sendiri, sudah sebesar ini masih diantar. Itu agak memalukan. Dia dengan paksa memotong perkataanku. Kemudian dia teringat sesuatu. Dan menambahkan kepadaku. Dan juga tidak boleh pacaran. Ya. Tidak boleh pacaran. Ketahuan langsung patahkan kaki. Ayahku juga buru-buru berkata. Aku tertawa karena marah. Semua melihatku dan bertanya apa maksudnya? Di ibu kota,
Uang saku saya hanya 1.500 sebulan. Pacaran apaan? Kalau mau bicara juga harus ke Liu Ruyan. Hari berikutnya, kedua orang tua kami mengantar kami ke bandara pagi-pagi sekali. Situasi Yan Dadan. Kamu juga tahu sejak SMP. Apalagi setelah masuk SMA. EQ-nya semakin rendah. Jika ada apa-apa, kamu harus mengalah dan jangan selalu mengganggunya, bagaimanapun juga di luar. Kalian masih perlu saling menghangatkan diri. Ibu Liu menasihati Liu Ruyan. Dia menggangguku. Aku menyatakan tidak terima. Aku berkata sebelum Liu Ruyan menjawab. Ibu angkat, kalau EQ-ku rendah, bagaimana aku bisa menulis karangan yang hanya dikurangi 2 poin di ujian masuk perguruan tinggi? Ayahku langsung menepuk kepalaku. Menunjuk ke pintu pemeriksaan keamanan dan berkata, pergi. Liu Ruyan tertawa terbahak-bahak. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada orang tua dengan suasana hati yang sangat buruk. Aku dan Liu Ruyan melewati pemeriksaan keamanan dan tiba di ruang tunggu. Tidak banyak orang di ruang tunggu. Ditambah kami hanya ada sekitar 10 orang. Waktu masih pagi. Aku berkata kepada Liu Ruyan yang duduk di sampingku. Mari kita bicara. Beberapa hari ini aku merasa terlalu banyak dirugikan. Aku harus mengambil kembali harga diriku dari Liu Ruyan. Apa yang perlu dibicarakan? Bahkan jika tidak ada ahli yang memberitahu ayahmu. Mereka juga tidak mungkin membiarkanmu membawa mobil ke sekolah. Liu Ruyan berdiri. Dengan tangan bersedekap dan menatapku dari atas. Berkata, dia membuatku merasa rendah diri. Aku juga berdiri untuk berbicara. Soal mobil. Aku sudah memikirkannya. Ada benarnya? Aku mengakuinya. Tapi soal uang saku. Jika kamu tidak memberikan penjelasan. Apa yang harus aku jelaskan? 1.500 tidak cukup untuk biaya hidup dasar. Kamu datang mencarimu, ya? Jika tidak cukup, jika kamu memintanya padamu, apakah kamu akan memberikannya dengan senang hati? Orang lain tidak mengerti. Aku dan kamu tidak mengerti bahwa dendamu sangat kuat. Aku hanya sedikit lebih baik darimu dalam ujian. Total skornya hanya 99 poin lebih rendah darimu. Apakah kamu perlu ayahku untuk memotong biaya hidupku? Ibu kota, 1.500. Bagaimana aku bisa hidup? Kamu mendapatkan nilai yang baik. Bagi keluarga kami, itu adalah hal yang baik. Mengapa aku harus membalas dendam padamu? Jika kamu merasa biaya hidupmu tidak cukup, maka kamu membuatku jengkel. Aku jamin masa depanmu akan berharga. Semua hal indah di dunia ini. Berkata dengan nada tinggi. Penampilannya sangat mirip dengan kapitalis jahat. Cih. Aku tahu ibumu mengatakan bahwa pria yang membalas dendam adalah aku, kan? Hehe, ingin menguasai ekonomiku. Kontrol? Kebebasanku. Mengapa kamu melahirkanku? Atau kamu menikah denganku? Kamu terus bermimpi di siang bolong. Menendangku. Aku sudah menduganya sejak lama. Awalnya aku bersumpah untuk tidak lagi menggertaknya. Sayangnya, dia tidak layak mendapatkan kebaikanku padanya. Aku meraih kakinya dan melepas sepatunya. Jika kamu meletakkannya di tanah, tendang dia sejauh mungkin. Apakah kamu sudah muak hidup? Benarkah? Mengangkat kakinya, dia meraung padaku dengan agresif. Orang ini memiliki sosok yang sangat bagus. Kakinya sangat panjang. Bahkan jika dia berdiri dengan satu kaki dan melompat-lompat. Ada perasaan anggun. Tapi aku sudah muak melihatnya sejak lama. Kemudian dia mengancamku lagi. Sebaiknya kamu segera pergi dan mengambil sepatuku kembali sekarang. Kalau tidak, aku akan memukulku sekarang. Menindasku. Aku ingin membuatku merasa sangat putus asa melihatnya. Memelihara anak adalah urusan nanti. Jujur saja ambilkan sepatunya. Sepatunya diambil kembali. Dia mengangkat kakinya dan menahannya di dadaku. Sial, aku dengan patuh memakaikan sepatunya. Baru saja selesai dipakai. Dia mencengkeram pakaian di bahuku.
menendang pantatku dengan rentetan tendangan. Aku memeluk lehernya dengan tangan di belakang dan menjatuhkannya dengan setengah kaki ke belakang. Aku tidak tahan lagi. Memaksaku untuk menindasmu. Apakah pertempuran segera meningkat? Dia pernah berlatih bela diri. Fleksibilitas tubuhnya sangat baik. Dan dia berkelahi denganku selama bertahun-tahun. Dia sekarang memiliki pengalaman praktis yang hebat dalam perkelahian. Memeluk kepalaku, pinggangnya menegang dan dia membalikkan tubuhnya ke atasku. Menindihku. Kemudian satu lengan mengunci tenggorokanku. Satu tangan mengepal. Memukulku dengan keras. Aku juga pernah berlatih. Dan itu adalah seni bela diri otentik. Bagaimana mungkin aku dipukuli secara pasif seperti ini? Jadi kami berdua berguling di tanah. Berpelukan dan berkelahi tanpa emosi sama sekali. Semakin banyak orang yang menonton. Membuat keributan yang terlalu besar. Polisi segera datang dan membuatku kesal. Kami berdua dibawa minum teh oleh beberapa petugas berseragam. Di ruang tugas, aku bilang kami adalah sepasang kekasih. Bersama-sama kuliah. Terjadi sedikit perselisihan. Bertengkar. Kemudian mengeluarkan surat penerimaan dan dokumen lainnya. Kami berdua diwawancarai secara terpisah. Tapi aku sama sekali tidak takut. Kebohonganku terbongkar. Kata-kata Liu Ruyan pasti sama dengan kata-kataku. Lagi pula, inilah pemahaman diam-diam dari teman masa kecil. Tentu saja, hanya terbatas pada ini. Akhirnya mereka memanggil kami berdua bersama. Memberi nasihat dengan sungguh-sungguh. Tentu saja, mereka terutama mendidikku. Aku kan laki-laki. Aku sudah terbiasa melihatmu, seorang lulusan universitas top 985. Berkelahi dengan pacarmu di tempat umum. Ini sangat berdampak buruk. Jika ditangani sesuai dengan peraturan pengelolaan keamanan publik. Kamu setidaknya akan ditahan selama 5 hari dan meninggalkan catatan kasus. Bagaimana dengan pekerjaanmu di masa depan? Jika kalian berdua memiliki pendapat, duduk dan berkomunikasi dengan baik. Kalian semua adalah mahasiswa universitas ternama, apakah berkelahi satu-satunya solusi yang bisa kalian ambil ketika menghadapi masalah? Petugas polisi itu menyesap air. Dan melanjutkan perkataannya kepadaku. Anak muda, memukul wanita itu tidak berkelas. Terutama pacarmu sendiri. Dan pacarmu sangat cantik. Tidak bisakah kamu mengalah saja? Lihat, kamu bahkan menampar pipinya. Wajahnya yang cantik itu kamu tampar sampai merah merona. Apakah kamu tidak takut dia kabur? Mendengar itu, aku segera mengangkat tangan dan menyeka sudut mulutku. Mengarahkan pandangan petugas polisi itu ke wajahku. Dia merah. Sedangkan aku bengkak, Pak Polisi. Melihat wajahku. Sudut mulutnya berkedut. Akhirnya memutuskan untuk menelepon orang tua kami. Kedua orang tua takut kami akan terus berkelahi setelah pergi. Aku segera memeluk Liu Ruyan dengan lembut dan mengakui kesalahanku kepadanya. Dia juga segera bersandar di pelukanku seperti burung kecil. Memainkan adegan dramatis yang saling mengungkapkan isi hati dan cinta yang berlebihan. Petugas polisi itu menggelengkan kepalanya. Lalu melepaskan kami. Di jalan, Liu Ruyan menggandeng lenganku. Dan berbisik mesra di telingaku. Jadilah adik kecilku. Gaji 2.000 lumayan. Ada hadiahnya. Pikirkan baik-baik. Memotong 3 pasukan. Dapat merebut komandan. Kulit tidak boleh banyak akal. Aku, Jiboda, tidak akan membimbing air secara keseluruhan. Aku berkata dengan sangat benar. Menjadi adik kecilnya. Bagaimana mungkin? Apakah aku, lulusan terbaik ujian masuk perguruan tinggi, tidak punya malu? Baiklah. Kakak Yan Yan MU ini. Aku juga bukan orang yang tidak berperasaan. Jika kamu sudah memikirkannya. Silakan hubungi saya kapan saja. Saya sangat berharap Anda akan terus memiliki keberanian seperti ini. Dia seolah melihat menembus. Berkata, sesampainya di ibu kota, Liu Ruyan mengusulkan untuk memesan kamar terlebih dahulu. Meninggalkan barang bawaan. Lalu pergi makan siang.
membeli semua barang di sore hari, dan pergi ke sekolah untuk melapor besok. Saya pikir usulannya sangat bagus. Tetapi Liu Ruyan tidak mau membayar biaya kamar saya. Sedangkan dia menginap di hotel bintang 5. Maaf saja. Saya hanya punya 1.500 sebulan dan tidak mampu. Tidak bisa menemani. Akhirnya dia berkata bahwa kita berdua sudah bertahun-tahun tidak tidur bersama. Ingin merasakan perasaan sebelumnya lagi. Meminta saya untuk tidur sekamar dengannya. Saya dengan enggan setuju. Pokoknya selama saya tidak perlu membayar, saya bisa saja. Hanya saja saya tidak menyangka ketika dia memesan kamar. Dia hanya memesan kamar dengan tempat tidur besar. Saya bertanya mengapa dia memesan kamar dengan tempat tidur besar. Bagaimana cara tidur untuk 2 orang? Dia bilang hotel tidak punya kamar dengan tempat tidur besar. Sial. Saya jelas tidak mendengar. Dia bertanya langsung ke resepsionis. Pesan saja kamar dengan tempat tidur besar. Saya tidak mungkin tidur di sofa. Tidak mau menyusahkan diri sendiri sedikit pun. Singkatnya, jika saya tertidur di malam hari dan tidak sengaja merebut selimutnya, itu juga salahnya sendiri. Setelah makan siang, saya terengah-engah seperti suami yang dipekerjakan. Mengikuti Liu Ruyan berbelanja selama beberapa jam dan sangat lelah. Melihat dia membeli 2 dari semuanya. Jadi saya tidak banyak bicara. Sebenarnya kami berdua dari kecil sampai besar. Banyak barang yang sama. Termasuk pakaian, kaos kaki dan perlengkapan sekolah. Banyak orang mengira kami adalah saudara kandung. Di malam hari kami pergi jalan-jalan ke pasar malam. Kembali ke hotel. Saya sangat lelah. Begitu masuk, saya mandi sebelum dia. Bukannya aku mau merebut. Itu karena dia mandi terlalu lama. Tidak keluar dalam waktu kurang dari 1 jam. Aku tidak sampai 5 menit sudah keluar. Setelah keluar, dia banyak bicara padaku tentang aturan seperti garis 38. Sial. Bukankah kau yang menyuruhku tidur di sini? Masih membuat banyak aturan. Seolah-olah aku yang menginginkan tubuhnya. Aku malas memperdulikannya. Menyalakan AC ke suhu terendah. Mengeringkan rambut sebentar dan berbaring di tempat tidur. Menutup diri dengan selimut dan tidur. Dalam keadaan setengah sadar. Aku mendengar suara pengering rambut. Lalu aku meringkuk di dalam selimut. Dan melanjutkan tidur. Aku merasa seseorang menarik selimutku. Tidak hanya memukulku beberapa kali, tetapi juga memarahiku dengan sebutan orang tidak berguna. Tengah malam aku merasa tubuhku berat. Aku meraih ponsel dan melihat waktu baru jam 5. Dan melihat lagi di tubuhku seperti gurita. Menempel di tubuhku. Aku menyalakan lampu dan mendorongnya. Apa yang kau lakukan? Tidak bisakah kau sedikit lebih lembut? Dengan marah dalam keadaan setengah sadar. Kau sendiri yang bilang. Tidak boleh menyentuh garis 38. Lihat di mana kau sudah tidur. Kau hampir mendorongku jatuh dari tempat tidur. Aku menepuk tepi tempat tidur. Dengan kesal berkata. Membuka mata dan menatapku. Aku merasa kulit kepalaku sedikit mati rasa karena tatapannya. Setelah sekian lama, dia menarik napas dalam-dalam. Duduk dan berkata. Kau merasa sangat dirugikan. Kau sendiri yang membuat aturan. Kau sendiri yang melanggar prinsip memberi contoh yang baik. Tidak bisakah kau merasa bahwa aku tidak seharusnya merasa dirugikan? Aku berkata dengan percaya diri. Lagi pula, kita punya alasan untuk mengatakan yang sebenarnya. Bahkan jika kita berkelahi sekarang. Aku tidak takut dia mengadu ke keluarganya. Dia tak berdaya mengangguk. Hanya berkata. Sial, 2 kata. Kemudian dia berbaring dan tidur lagi. Aku juga mematikan lampu dan berbaring. Liu Ruyan tiba-tiba berbalik lagi. Memegang tanganku dan meletakkannya di bawah lehernya. Lalu memelukku seperti gurita. Reaksinya membuatku berpikir banyak. Aku merasa aku tidak bisa terus melawannya seperti di rumah. Bagaimanapun, setiap kali kita bertengkar. Keesokan harinya karena hubungan sekolah dan keluarga.
Kita terpaksa bertemu. Kemudian berbaikan. Tetapi di sini tidak ada faktor objektif ini. Jika kita bertengkar, aku tidak tahu kapan kita bisa berbaikan. Kalau begitu, bukankah hidupku akan sangat menyedihkan? 1.500 sebulan. Di ibu kota? Jangan bicara tentang merayu wanita. Bertahan hidup saja sulit. Tentu saja, aku pasti tidak akan menjadi anak buahnya. Itu terlalu memalukan. Tapi aku bisa datang untuk makan, minum, dan bermain gratis. Lagi pula, jarak antara kedua sekolah tidak terlalu jauh. Naik bus 1 yuan sudah sampai, 1.500-ku. Bukankah itu sudah hemat? Mungkin jika aku membuatnya senang. Aku bahkan bisa mendapatkan uang jajan. Ini jauh lebih baik daripada menjadi anak buah secara langsung. Lebih baik di depan umum. Si harta karun besar, si sumber uang besar ini harus dibujuk. Pada akhirnya aku menjadi seperti ayahku. Aku juga tidak menyangka. Hal pertama yang aku lakukan di universitas adalah mempelajari cara membujuk wanita kaya. Sungguh menyedihkan dan menyedihkan. Kali ini aku tidak lagi membukanya dengan jujur dan tidur nyenyak pagi-pagi. Aku mengirim barang-barangku sendiri ke hotel. Membawa barang-barangnya. Pergi ke sekolah dan memeluknya. Liu Ruyan seharusnya sangat cantik. Dulu aku selalu berpikir itu karena kekuatan uang. Sehingga sekelompok penjilat berkumpul di sekitarnya. Membantunya menghadapi orang bodoh. Tapi sekarang aku tidak berpikir begitu. Bagaimana aku menemukannya? Hanya saja si brengsek ini terlalu populer. Para senior itu melihatnya satu persatu seperti anjing herder yang sedang birahi. Bersemangat dan rajin. Awalnya mereka mengira kami adalah sepasang kekasih. Karena perlengkapan kakak beradik kami. Mereka salah mengira itu adalah pakaian pasangan. Di depanku mereka tidak menunjukkannya sejelas ini. Tetapi setelah mengetahui bahwa aku adalah kakaknya, mereka semua bersinar. Rokokku semuanya disaku. Aku merasa sangat kecewa. Merasa dunia ini benar-benar buta. Selain sosok tubuhnya yang sedikit anggun. Ditambah dengan status keluarga kapitalis. Nilainya hanya sedikit lebih tinggi dari yang lain. Apalagi yang tersisa padanya. Dia benar-benar tidak berguna. Suka mengadu. Suka kekerasan. Juga sangat licik. Sama sekali tidak seperti seorang gadis. Barang bawaanku dibagi oleh sekelompok anak laki-laki. Lalu perlahan-lahan diusir dari asrama mahasiswa baru? Tempat ini sudah tidak menginginkanku lagi. Aku pergi tanpa pamit. Kembali ke sekolahku sendiri untuk mengambil barang-barangku. Aku merasa seperti anjing liar yang tidak dipedulikan siapapun. Di sepanjang jalan, aku membayangkan diriku tiba di sekolah. Juga akan mendapatkan perlakuan yang sama seperti Liu Ruyan. Lagi pula, nilaiku juga tidak kalah. Juga merupakan lulusan terbaik ujian masuk perguruan tinggi nasional. Sayangnya tidak. Sepertinya gadis-gadis di Peking University masih terlalu konservatif. Dan juga salahku karena tidak membawa Lamborghini-ku. Semua salah Liu Ruyan. Setelah beberapa lama, Liu Ruyan mengirimiku pesan. Menyalahkanku karena pergi tanpa memberitahunya. Apa gunanya mengatakan atau tidak mengatakan? Bahkan jika aku mengatakan 2 atau 3 kali. Aku tetap harus pergi. Dia sangat populer. Tidak punya waktu untuk mengurusku. Aku menjawabnya dengan asal-asalan. Lalu tidak mengobrol dengannya lagi. Saat ini aku tidak tahu berapa banyak anak laki-laki yang mengelilinginya. Jadi aku tidak akan mengganggunya. Setelah sekolah dimulai, kami memasuki pelatihan militer selama 2 minggu. Memang sangat berat. Tetapi karena aku punya dasar, aku merasa baik-baik saja. Dan aku cukup menyukai kegigihan ini. Perasaan menempa kemauan seseorang. Susi punya pepatah. Tulang didirikan. Orang yang hebat. Bukan karena memiliki bakat yang luar biasa. Juga harus memiliki tekad yang gigih. Arti kalimat ini adalah, pintu menuju kesuksesan selalu terbuka bagi mereka yang berkemauan keras. Bahkan dapat dikatakan terbuka bagi mereka yang berkemauan keras.
Saat kita menginjakan kaki dengan langkah yang seragam. Berteriak slogan keras. Menyanyikan lagu militer yang nyaring. Aku merasa akulah orang yang berkemauan keras itu. Liu Ruyan mengirim pesan lagi. Mengeluh dan lelah terlalu memengaruhi suasana hatiku. Kehidupan pelatihan militer pada dasarnya membosankan. Itu sulit. Tapi ini juga merupakan pengalaman hidup. Adalah mengalahkan diri sendiri. Kesempatan terbaik untuk melatih kemauan. Orang dahulu Yutian akan memberikan tanggung jawab besar kepada orang ini. Pertama-tama harus menderita pikirannya. Kerja keras otot dan kelaparan. Gas negatif tubuh. Orang dahulu berkata lagi. Pedang tajam keluar dari penempaan. Aroma bunga prem berasal dari dingin yang pahit. Semakin sulit Yan, semakin Anda harus menunjukkan semangat yang tidak terkekang. Bagaimana Anda bisa ditaklukkan oleh pelatihan militer kecil? Anda harus tahu. Orang tumbuh dalam penempaan terus-menerus. Seperti pohon kecil. Hanya setelah mengalami baptisan angin dan hujan. Bisa tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi. Aku mengirim selusin pesan teks kepadanya untuk waktu yang lama. Dia mengirim pesan bahwa kamu adalah cemburu. Kamu tunggu saja. Untuk wanita dan orang kecil yang sulit. Memeliharamu dekat itu tidak sopan. Jauh itu dendam. Aku mematikan ponselku. Terlalu malas untuk memperhatikannya. Aku cemburu padanya. Tertawa sampai mati. Setelah pelatihan militer. Ayahku meneleponku dan memintaku untuk mencari Liu Wuyan. Mengatakan bahwa dia sakit. Apakah sekolahnya tidak memiliki ruang medis? Apa yang kau ingin aku lakukan? Meskipun aku terkejut dalam hati. Tapi aku tetap pergi. Tentu saja bukan karena aku khawatir tentang Liu Wuyan. Tapi kebetulan sedang libur dan aku tidak punya uang sepeser pun di saku. Dan aku sudah membuat kartu transportasi pelajar melalui organisasi kelas. Naik bus diskon 80%. Artinya, pergi ke sana hanya butuh 2 mao, 0,2 yuan, naik kereta bawah tanah. Hanya butuh 4 mao, 0,4 yuan. Pergi dan pulang tidak sampai 5 mao, 0,5 yuan. Kenapa tidak pergi? Pagi-pagi sekali. Dengan perut lapar, aku bermewah-mewah naik kereta bawah tanah. Padahal hanya 3 stasiun. Tapi aku tidak peduli menghabiskan 2 mao, 0,2 yuan, ini. Aku menurut ingatan. Datang ke bawah gedung asramanya. Ada banyak anak laki-laki membawa sarapan di tangan atau berjongkok atau berkelompok. Menunggu di sana. Aku belum pernah melihat pemandangan seperti ini di Peking University. Terlalu menyedihkan. Dan apakah perlu serendah ini untuk mendekati seorang gadis? Saat aku melewati mereka. Aku diam-diam mengamati isi sarapan di tangan mereka. Cih! Sarapan ini setidaknya mulai dari 10 atau 20 yuan. Berapa biaya hidup bulanan mereka? Dan apakah mereka tidak lapar selama pelatihan militer? Tidak haus? Aku juga mengisi ulang kartu bus dan kartu makan. Tadi malam aku membeli bungkus terakhir mie instan. Setelah menambahkan sosis, aku tidak punya uang sepeser pun. Aduh. Aku bahkan tidak punya kualifikasi untuk mengirim sarapan untuk seorang gadis. Semua salah Liu Ruyan Liu Dafu. Aku menelepon Liu Ruyan. Dia segera turun. Ketika dia muncul di pintu tangga, semua anak laki-laki itu membeku. Berkerumun dengan berisik. Sial. Orang-orang ini ternyata datang untuk Liu Ruyan. Apakah dia benar-benar secantik itu? Kalau dibilang kakinya yang panjang itu cantik. Ini aku akui. Dan dia tidak hanya memiliki kaki yang panjang. Lengannya juga sangat panjang. Ketika orang lain memberiku julukan, Xiao Heizi. Aku juga memberinya julukan. Lengan panjang Yuan, kemudian ditekan oleh kedua orang tua. Aku tidak berani lagi memberinya julukan. Singkatnya, orang-orang ini membuatku sadar bahwa estetikku haruslah unik dan berbeda dari yang lain. Contohnya Picasso. Keindahan yang aku sukai pastinya adalah keindahan tingkat tinggi. Kalau tidak, mengapa ada wanita cantik di sisiku?
Tapi aku tidak pernah menyadarinya. Ini tidak masuk akal. Liu Ruyan keluar dari kerumunan. Dan dengan mudah menggandeng tanganku. Dia berkata kepada para pria itu, "Terima kasih atas niat baik kalian. Aku sudah bilang aku punya pacar. Kalian tidak percaya. Sekarang aku memanggilnya. Kalian lihat, ini pacarku Jiboda. Kami berasal dari tempat yang sama. Tapi dia di Peking University sebelah. Sial." Seketika, tatapan yang bercampur dengan rantai dingin. Dan rasa iri yang ekstrim tertuju padaku. Tapi aku tidak mundur. Ataupun merasa takut. Sebaliknya aku merasa hatiku terkejut oleh kekuatan khusus. Seolah-olah aku mendapatkan kembali hidupku. Suasana hatiku juga seolah-olah dikelilingi oleh kehangatan matahari. Nyaman dan menyenangkan. Seperti angin musim semi yang hangat bertiup ke wajahku. Memberiku perasaan yang sangat nyaman. Perasaan ini hanya satu kata, menyenangkan. Pada saat yang sama, semua kesuraman selama periode ini telah hilang. Suasana hati sangat baik, ayo. Aku akan mengajakmu sarapan. Setelah mengatakan itu, Liu Ruyan menarik tangannya dan membalikkan tubuhku. Lalu melompat ke punggungku. Aku dengan cepat memeluk kaki panjangnya. Segera terdengar seruan. Berdering. Ada pria dan wanita. Aku sangat terharu hingga ingin menangis. Ternyata inilah perasaan menjadi sorotan. Saat ini aku merasa seperti sedang menggendong banteng besarku. Banteng besarku. Dengan jepitan Liu Ruyan yang berulang-ulang. Kecepatanku langsung mencapai 70 mil. Kecepatan 70 mil. Perasaan hati bebas dan nyaman. Semoga tujuan akhirnya adalah berlari sekuat tenaga menuju Laut Aegea. Mimpi ada di seberang sana. Aku bernyanyi dengan lantang. Liu Ruyan terkikik tanpa henti di punggungku. Ada orang-orang yang lewat yang berhenti dan menatapku lama sekali. Aku benar-benar tidak bisa berlari lagi. Menurunkannya, terduduk lemas di tanah. Yan, asrama kalian ini jauh sekali dari kantin. Tidak apa-apa kan? Turun ke bawah dan berjalan beberapa menit sudah sampai. Liu Ruyan mengedipkan kedua mata kazilan besarnya. Murni seperti melihat orang yang sangat bodoh. Sambil menatapku berkata, "Jalan beberapa menit. Aku sudah menggendongmu berlari. Sudah 20 beberapa menit. Kamu ini masih bilang, wah gila." Aku baru menyadarinya. Liu Ruyan, kamu menjebakku. Ini bukan pertama kalinya kamu datang bermain ke sekolahku. Aku ingin mengajakmu menikmati ketampananku. Sialan, Liu Ruyan menahan senyumnya dan merajuk padaku. Wah gila. Aku menghela napas panjang. Masih harus meminta uang padanya. Malas mengganggunya lagi. Berbaring di tanah membentuk huruf X. Hanya saja semakin dipikir semakin tidak rela. Selalu mengalah. Yang didapatkan malah apa? Lalu kemudian berkata lagi. Aku menjadi tameng untukmu. Kamu tidak berterima kasih pun tidak apa-apa. Kamu penyihir tua ini malah ingin mempermainkanku. Sudah kubilang siapa yang mungkin membangun kantin sejauh ini. Sialan, kamu cari mati ya. Berani-beraninya kamu memanggilku penyihir tua. Aku akan menendangmu sampai mati. Liu Ruyan berdiri dan menendang telapak sepatuku. Wah gila. Liu Ruyan. Aku memperingatkanmu ya. Mau berkelahi. Kamu juga harus memulihkan diri dulu baru bisa. Kalau kamu memanfaatkan kesempatanku untuk mencari gara-gara. Itu hanya membuktikan bahwa kamu orang yang sangat tidak tahu malu. Sangat tercela. Sangat tidak senonoh. Aku dengan cepat bangkit dan bertumpu pada lututku. Meneriakinya. Brengsek, Liu Ruyan, kau yang tercela, kau yang tidak senonoh. Liu Ruyan juga meneriakiku. Di mana aku tidak tahu malu? Di mana aku tercela? Di mana aku tidak senonoh? Di mana kau tidak tahu malu? Di mana kau tidak tercela? Di mana kau tidak senonoh? Bahkan jika aku lebih tidak tahu malu.
Lebih tercela. Lebih tidak senonoh. Aku tidak akan lebih tidak tahu malu darimu. Lebih tercela. Lebih tidak senonoh. Liu Ruyan dengan marah terbang ke arahku. Kaki. Otak juga tidak mau kalah. Saling menendang. Orang-orang di sekitar juga berkumpul. Semuanya menatap dengan tidak percaya. Kami berdua baru saja menampilkan kisah cinta lari jarak jauh kampus yang sangat romantis. Detik berikutnya, kedua orang ini mulai menampilkan Suanu di laut buatan tempat para pasangan berkumpul di Universitas Renmin. Dengan sudut mata aku melihat seseorang makan melon. Kami berdua segera berhenti dengan diam-diam. Saling merangkul. Seperti teman baik berjalan menuju kafetaria. Setelah makan sarapan dengan cepat, kami berdua berpegangan tangan dan berlari keluar sekolah. Aduh. Aku masih merasa sedikit tidak nyaman dengan tatapan itu sekarang. Karena seseorang mengenaliku sebagai kakak laki-laki yang mengantar Liu Ruyan ke sekolah pada hari pembukaan. Beberapa orang juga menceritakan tentang perkelahian kami di laut buatan. Astaga. Hubungan pasangan kami secara bertahap mulai menghadapi pertanyaan yang kuat. Berkeliling menambah WeChat-ku. Memanggilku kakak. Brengsek. Sekelompok pria setelah keluar gerbang sekolah. Liu Ruyan bertanya kepadaku. Mau pergi bermain kemana? Mendengar ini, aku tahu kesempatan telah tiba. Kemudian berpura-pura sedih dan berkata, suasana hati sedang tidak baik. Aku ingin kembali ke sekolah untuk bermain basket, pergi berbelanja. Kami berdua kembali bermain basket. Aku kembali bermain basket. Bola basket ini harus dimainkan. Aduh. Apa ada hal yang menyenangkan? Orang juga banyak. Barang juga mahal. Di mana-mana harus mengeluarkan uang. Apakah kamu tidak punya uang? Aku memberimu 1.000 untuk menemaniku sehari. Putri Yanyan memintaku untuk segera mendorongnya menuju peron. Kamu sengaja ya? Dia menoleh. Dengan curiga berkata. Aku sengaja apa? Tidak punya uang sepeser pun di saku. Tidak pulang bermain basket, lalu kemana? Aku sengaja mengosongkan saku. Kalimat ini memperbesar volume suara Liu Ruyan. Mencibirku. Aku tidak punya uang. Kenapa? Melanggar hukum? Dia juga tidak mempermasalahkan. Membawaku bersenang-senang seharian. Semua biaya tentu saja ditanggung oleh Putri Yanyan. Sebenarnya kondisi keluargaku juga bisa mendukungku seperti ini. Malamnya kita berdua tidur di hotel bintang 5 lagi. Sial, semua karena Liu Ruyan, beradu kasih sayang. Piyama juga dibeli. Momen di media sosial juga diposting. Mereka seharusnya percaya bahwa kita adalah sepasang kekasih. Liu Ruyan berbaring di tempat tidur. Dengan malu bertanya tentang foto itu. Kenapa kamu peduli? Kamu pokoknya bersikeras punya pacar. Yaitu aku bersandar di kepala ranjang sambil bermain game. Sambil menjawab. Pokoknya kita sedang berpacaran. Aduh. Kamu benar-benar bodoh. Kamu sudah mengumumkannya di media sosial dan mengakuinya di depan mereka. Mereka tidak percaya, bahkan jika itu benar. Mereka juga tidak akan percaya. Lama tidak mendengar Liu Ruyan berbicara. Aku mendongak dan meliriknya. Menemukannya sedang menatapku, kenapa kamu? Pokoknya apapun yang kamu katakan, aku akan ikuti saja. Lalu bagaimana lagi? Tapi orang tua kamu dan orang tua aku sudah melihat momen di media sosial. Aku lihat apa yang kamu posting di media sosial. Kamu bodoh? Aku mendongak dan foto check-in kamar juga diposting. Apakah ini terlalu jujur? Memang begitulah. Segera aku membuka game dan mulai bermain. Tapi apakah mereka salah paham bahwa kita sekamar? Liu Ruyan bertanya. Biarkan saja mereka salah paham. Apa urusan kita? Aku sendiri jujur dan terbuka. Seperti matahari dan bulan, Liu Ruyan tiba-tiba berubah wajah dengan kejam. Sialan, kenapa aku bisa terjebak dengan orang sebodoh dirimu? Kamu yang bodoh. Aku meletakkan ponselku. Menatapnya. Siap sedia untuk serangannya. Idiot.
Liu Ruyan mengumpat dan menunduk lagi untuk mengedit foto. Bahaya berlalu. Aku melanjutkan bermain game. Hai. Sudah lama sejak awal semester. Apakah tidak ada gadis di kelasmu yang menyukaimu? Liu Ruyan tiba-tiba bertanya lagi. Tidak ada? Aku menjawab tanpa berpikir. Tidak ada yang mencarimu. Ada juga yang mengajak bicara, bahkan cukup cantik. Apa katanya? Dia bertanya apakah aku punya pacar. Waduh. Saat itu aku sempat bersemangat. Aku meletakkan ponselku dan mulai bercerita dengan semangat. Ternyata ada gadis yang berinisiatif bertanya apakah aku punya pacar. Kurasa aku akan segera tidak jomblo. Lalu bagaimana? Kemudian, untuk memastikan apa yang ada di pikiranku, aku bertanya apakah dia punya pacar. Dia juga bilang tidak punya. Saat itu aku sangat yakin 100% ada harapan. Tahu tidak? Dan dia yang mengejarku duluan. Wah, aku bisa menghemat banyak uang. Lalu kenapa tidak ada kelanjutannya? Hai. Aku bertanya padanya, dia suka yang seperti apa? Dia bilang suka yang sepertiku. Sial, aku tidak dikebiri. Juga tidak punya tanah. Di mana aku bisa mencarikannya? Yang mirip denganku. Tapi tidak enak juga menyinggung perasaannya. Aku hanya mengabaikannya. Jika aku melihatnya nanti, aku akan memperhatikannya. Lalu aku pergi. Liu Ruyan menatapku dengan tatapan kosong setelah mendengarnya. Kamu punya apa? Selalu menatapku seperti itu. Aku hampir tidak memarahinya. Hanya kali ini, dia sudah menatapku 2 kali. Apa yang baru saja kamu katakan yakin tidak sedang menggodaku? Liu Ruyan bertanya ragu-ragu. Kenapa aku harus menggodamu? Kecerdasan emosional wanita itu tidak tinggi. Aku tidak menginginkan yang sudah jadi. Dia malah ingin mencari seseorang yang mirip denganku. Aku menggelengkan kepala. Mengeluarkan ponselku dan terus bermain. Haha sial. Kamu bodoh. Masih berani bilang orang lain tidak punya kecerdasan emosional. Ya Tuhan. Aku mau mati tertawa. Aku mau mati tertawa. Liu Ruyan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak seperti orang gila. Aku membalikkan badan dan memunggunginya untuk bermain game. Sarafmu rusak. Jika kamu tidak bertemu denganku, keluargamu tidak akan punya keturunan. Aku ganti nama menjadi nama keluargamu. Mendengar itu, aku berbalik untuk memarahi. Tidak boleh membawa-bawa orang tua dan leluhur. Juga tidak boleh mengutuk. Itu aturannya. Baiklah, baiklah, aturan. Aturan? Kamu berbalik dan terus bermain game. Aku tidak ingin berbicara lagi denganmu, orang bodoh. Aku takut IQ-ku juga ikut turun. Aku lebih rendah 99 poin darimu saat ujian masuk perguruan tinggi. Dan kamu juara nasional. Diperebutkan oleh Tsinghua dan Peking University. Siapa di antara kita yang IQ-nya rendah? Aku ingat kamu juara nasional. Kamu sangat hebat. Aku menyerah kalah. Silakan terus bermain. Game bodohmu, kamu yang bodoh memainkan game itu. Game ini aku buat sendiri, tidak bisa dimainkan tanpa otak. Liu Ruyan menghela napas dalam-dalam. Berkata dengan lembut, aku benar-benar tidak tahu bagaimana jadinya kehidupanku di masa depan dengan orang bodoh sepertimu. Seperti ini saja. Jawabku. Tiba-tiba teringat janji hari ini belum diselesaikan pembayarannya. Lalu berkata lagi. Hehe. Kamu berjanji padaku hari ini. 1000 yuan belum kamu berikan. Kamu mandi dulu. Setelah mandi, aku akan memberikannya padamu setelah kamu menciumku. Aku segera bangun dan pergi mandi. Samar-samar ku dengar dia berkata. Seperti ini saja sudah cukup baik. Jiboda, kamu beruntung. Aku mandi dengan cepat untuk mendapatkan uang. Jadi aku menyelesaikannya dalam 3 menit lebih cepat. Begitu keluar, aku melihatnya bermain ponselku, berikan uangnya. Aku mengulurkan tanganku padanya.
Masih bawa uang tunai? Transfer ke ponselmu saja. Dia memelototiku. Berkata, aku merebut ponsel. Memeriksanya. Benar-benar sudah masuk. Jadi aku berbaring lagi di tempat tidur dan bermain game. Sebenarnya kamu cukup populer di kalangan gadis-gadis di sekolahmu. Kata Liu Ruyan. Populer apanya? Kulihat di sekolahmu banyak. Gadis-gadis mengobrol denganmu. Semua membicarakan omong kosong. Aku bahkan tidak ingin mengacuhkanmu. Pria seperti ini benar-benar membuat orang merasa tenang tanpa alasan. Ah. Namun, ibuku benar, kamu membuat orang merasa tenang. Tidak berarti orang lain akan merasa mudah. Terutama orang bodoh sepertimu. Yang datang dengan tujuan menggoda wanita. Selama ada beberapa kali pertempuran, akan sangat mudah bagi orang untuk memahami. Dan bisa dikendalikan dalam hitungan menit. Kuncinya adalah orang sekeras kepala sepertimu. Aku khawatir kamu tidak akan pernah kembali. Tapi ibuku menyuruhku untuk berbaring dan segera bertindak. Bagaimana cara bertindak? Ibu saya juga tidak menjelaskannya dengan jelas. Liu Ruyan berbalik. Berbaring telentang di tempat tidur dan bergumam. Aku mendongak dan meliriknya. Lalu terus bermain game. Sepertinya dia salah paham tentangku. Sepertinya aku harus pulang saat liburan. Aku harus berbicara dengannya dengan baik. Ji Boda. Malam ini aku akan berusaha sekuat tenaga. Benar-benar murah untukmu. Dasar marmut bodoh ini. Liu Ruyan berbaring miring dan menopang kepalanya dengan tangan, lalu berkedip padaku dan berkata. Aku melihatnya seperti orang idiot. Melihat Ji Boda sialan itu. Aku sudah mengatakan hal seperti ini. Apa maksudmu menatapku seperti itu? Apa kau masih tidak mengerti apa yang kukatakan? Apa maksud ibumu sebenarnya? Apa dia benar-benar berpikir kita berdua bersama? Atau dia ingin kita berdua benar-benar bersama? Aku berkata dengan sangat rasional. Dia panik. Dalam percakapan ini, aku berdiri di tempat yang tinggi. Aku mengerti. Liu Ruyan tiba-tiba bersemangat. Dia segera duduk dan bertanya. Tapi itu tidak mungkin. Jika kita berdua bersama. Bukankah itu inses? Enyahlah, Liu Ruyan menendangku. Hampir membuatku jatuh dari tempat tidur. Liu Ruyan. Aku memperingatkanmu. Jangan membuat masalah. Aku berpegangan pada sisi tempat tidur dan memperingatkannya. Liu Ruyan bangkit dan berdiri di tempat tidur. Aku segera bangkit dan berdiri di bawah tempat tidur. Bersiap untuk menghindar dari serangannya dan melakukan serangan balik kapan saja. Tapi tidak ada yang terjadi seperti yang kuharapkan. Dia menarik-narik pakaiannya. Menatapku dari atas. Berkata, baiklah. Marmut. Aku mau mandi. Oh ya? Apakah kau ingin melihatku memakai stoking hitam nanti? Atau stoking putih? Bukankah itu hanya stoking berwarna kulit? Apakah kamu membawa banyak stoking? Kenapa aku tidak melihat Ji Buddha? Apakah kamu bodoh? Apakah sekarang saatnya mengkhawatirkan masalah ini? Tapi aku benar-benar tidak melihatmu membawa banyak stoking. Sial. Kenapa aku tiba-tiba bertanya pertanyaan ini padamu? Liu Ruyan bergumam dan melompat dari tempat tidur. Melotot padaku. Lalu masuk ke kamar mandi. Marah tanpa alasan yang jelas. Aku benar-benar tidak melihat dia membawa stoking. Apalagi kaki seperti apa yang cocok untuknya. Aku belum pernah melihatnya. Perlukah aku bertanya secara khusus? Sambil menunggu dia mandi. Aku menelepon ibuku. Aku curiga ibu baptis benar-benar ingin menjodohkanku dengan Liu Ruyan. Aku harus memberitahu ibuku tentang ini. Biar dia bicara dengan ibu baptisku. Tidak boleh seperti ini. Telepon tersambung, MA jangan tutup. Ada hal penting yang ingin aku sampaikan, untungnya. Kali ini tidak langsung ditutup seperti sebelumnya. Lalu aku menceritakan kejadian hari ini pada ibuku. Tapi aku tidak menceritakan soal perkelahian. Aku menganalisis beberapa poin pada ibuku.
Berbagai alasan kenapa aku dan Liu Ruyan tidak bisa bersama. Kami tumbuh bersama sejak kecil. Tidak ada ketertarikan satu sama lain. Lagi pula sudah bertahun-tahun. Aku bahkan tidak menyadari bahwa di mata orang lain, Liu Ruyan ternyata sangat cantik. Itulah kutukan terbaik. Jadi paksaan dari orang tua akan menjadi bumerang. Tidak baik untuk kehidupan pernikahan. Kedua, kami masih pelajar. Pelajar harus belajar dengan giat. Jika tidak, itu melanggar hukum. Ketiga, dua keluarga yang terlalu dekat tiba-tiba menjadi besan. Risikonya sebagai berikut. Belum selesai aku bicara. Terdengar suara ayahku dari seberang telepon. Kalau kamu terus mengoceh, berceloteh, kamu percaya atau tidak? Aku akan terbang sekarang dan memukulmu sampai mati. Kau ini ayah bodoh. Jangan panggil aku ayah. Terdengar suara tawa riang dari seberang telepon. Di mana Yan Yan? Suara tertahan ayahku terdengar, sedang mandi. Bagaimana sikapnya? Apakah dia mengatakan sesuatu? Dia marah. Apakah kau membuatnya marah lagi? Dia bertanya. Aku ingin melihatnya memakai stoking hitam atau putih? Atau stoking warna kulit? Tapi aku berhenti. Berhenti? Hal semacam ini adalah privasi. Mengatakannya akan membuat orang sangat canggung. Terutama kerabat yang lebih tua. Mendengar kenapa kau ingin berbicara dengan ayah. Ayahku buru-buru memotong perkataanku. Berkata, aku bahkan samar-samar mendengar ibuku menjelaskan. Anak-anak hanya bercanda. Mungkin ayah dan ibu angkat juga ada di sana. Aku mendengar suara tawa. Aku bisa mengenali suara mereka. Bukankah kau yang bertanya? Telepon di seberang sana terdiam lama. Membuatku berpikir teleponnya sudah dimatikan. Namun, segera telepon itu benar-benar dimatikan. Berkomunikasi dengan orang yang lebih tua sangat sulit. Karena ada kesenjangan generasi di antara kita. Liu Ruyan selesai mandi dan mengeringkan rambutnya. Lalu keluar dari kamar mandi dan masuk ke selimut dan memelukku. Reaksi pertamaku adalah dia merindukan rumah. Karena setelah menelepon sebelumnya, aku tiba-tiba merasa hatiku kosong. Sudah lebih dari setengah bulan di sini. Aku belum menghubungi rumah sama sekali. Hari ini tiba-tiba mendengar suara ayah dan ibu. Aku tiba-tiba mulai merindukan mereka juga. Aku sebagai pria dewasa saja seperti ini. Apalagi Liu Ruyan? Aku juga memeluknya erat-erat. Merindukan rumah. Benar kan? Tidak apa-apa. Peluk aku, kalau mau menangis, menangislah. Sialan kau Liu Ruyan. Kau seperti anjing, aku buru-buru mendorongnya menjauh. Berteriak. Dadaku digigitnya dengan keras. Sakit sekali. Ji Boda. Apakah kau benar-benar bodoh atau pura-pura bodoh? Aku sudah tidur di pelukanmu. Apakah kau masih tidak mengerti? Rindu rumah, rindu rumah. Aku setiap hari menelepon dan video call dengan ayah dan ibumu. Rumah apa yang kurindukan? Liu Ruyan dengan marah memarahiku. Mengapa ayah dan ibuku menerima teleponmu? Tidak menerima teleponku. Setiap kali aku menelepon, entah ditutup, entah dibilang sibuk. Jika bukan karena beberapa kali tersambung, aku sampai berpikir aku sudah diblokir oleh mereka. Aku dengan marah mengeluh. Segera setelah itu sebuah bantal menghantam kepalaku. Pinggangku menerima kekuatan besar. Aku ditendang dari tempat tidur, telepon. Telepon? Telepon? Siapa yang menyuruhmu membicarakan masalah telepon? Mulai hari ini, aku akan belajar dengan giat di sekolah. Uang saku akan kubayar tepat waktu. Jangan meneleponku lagi di masa depan. Aku juga tidak akan meneleponmu. Jalani saja hidupmu sebagai jomblo. Aku tidak mau lagi. Setelah mengatakan itu, Liu Ruyan menarik selimut. Dan tidur di sisi lain. Aku berpikir, perlukah semarah ini? Jika tidak ingin menelepon, ya sudah. Aku tidak menyalahkannya.
Hanya saja mengapa ayah dan ibuku selalu tidak mengangkat teleponku. Dan mengapa hari ini diangkat begitu cepat. Ada sesuatu yang aneh jika tidak seperti biasanya. Tapi sudah selarut ini. Lebih baik tidur dulu. Nanti dipikirkan lagi. Menganggur? Kami berdua tidur. Saling tidak mengganggu. Selanjutnya kami hampir sebulan tidak berhubungan. Aku meneleponnya. Dia juga tidak mengangkatnya. Dia tidak mengizinkanku menelepon. Itu hanya perkataan yang marah. Aku bukan pria straight. Bagaimana mungkin aku benar-benar tidak meneleponnya? Hanya saja dia tidak mengangkat telepon. Aku khawatir tidak bisa menemukannya di sekolahnya. Hanya membuang-buang waktu dengan sia-sia. Lagi pula waktuku tidak terlalu banyak. Karena ada profesor yang menyukaiku karena aku selalu bersama mereka selama ini. Jadi aku belum sempat mencarinya. Jiboda. Cepat selamatkan aku. Aku tidak akan menarik pelanggan lagi di bar. Seseorang melecehkanku. Suatu malam pukul 9 lebih. Aku tidak menyangka akan menerima telepon darinya lagi. Ternyata itu panggilan minta tolong. Aku berlari keluar dengan panik. Dia tidak jauh dariku. Paling banyak 2 kilometer. Aku berlari secepat kilat dari asrama. Tidak sampai 5 menit aku sampai di tempatnya. Aku baru saja tiba dan melihat Liu Ruyan dan 3 gadis lainnya berlari keluar dari bar. Selusin anak laki-laki mengikuti di belakang sambil berteriak atau berpura-pura mengejar. Sengaja menakut-nakuti mereka. Adrenalinku melonjak. Aku menendang ke depan. Menendang pria yang berada paling depan. Segera terjadilah perkelahian. Aku pernah berlatih, tapi aku tidak bisa mengalahkan jumlah mereka. Dan beberapa dari mereka masuk ke bar. Ketika mereka keluar lagi, mereka memegang pipa besi. Sekarang ini masalah. Pihak lawan memiliki senjata. Liu Ruyan melihat aku tidak berdaya. Dan dipukuli, berlari. Melindungiku dan terkena pipa besi lalu jatuh. Brengsek. Aku ingin membunuh orang. Dan membawa pipa besi dan merebut pipa besi itu. Aku berubah menjadi orang tanpa anak. Setidaknya menghantam 1 orang hingga terluka parah dan menjatuhkan beberapa orang ke mobil polisi. Setelah tiba, aku menggendong Liu Ruyan dan hendak berlari ke rumah sakit. Tetapi dihalangi oleh polisi. Aku mengeluarkan kartu pelajar, kartu bus pelajar. Ponsel? Singkatnya, semua yang ada padaku kuberikan padanya. Rumah sakit tidak jauh. Ada di dekat sini. Paling banyak tidak sampai 1 kilometer. Sesampainya di rumah sakit, melihat Liu Ruyan. Setelah naik ke tandu, tiba-tiba kedua mataku berkunang-kunang. Anggota badan lemas. Tiba-tiba aku jatuh ke tanah. Saat ini, dokter baru menyadari. Ternyata pohon yang terluka. Setelah polisi memastikan identitasku, aku tidak menyangka akan menimbulkan kehebohan di masyarakat di depan pintu bangsal. Bahkan ada polisi yang berjaga 24 jam, pemimpin sekolah. Pemerintah? Pemimpin? Perwakilan siswa datang silih berganti untuk menyampaikan belasungkawa. Aku tidak tahu berapa banyak gelombang yang datang dari stasiun TV. Lagi pula, aku adalah peraih nilai tertinggi ujian masuk perguruan tinggi nasional. Nilai emas ini benar-benar bukan kaleng-kaleng. Terutama curahan hatiku yang belum beberapa hari masuk sekolah ini. Adapun terpilih untuk bergabung dengan tim yang hampir setengah anggotanya. Adalah tim tingkat profesor pembimbing. Bisa dibayangkan betapa pentingnya sekolah. Begitu aku membawa Liu Ruyan di jalan. Lari cepat 100 meter. Liu Ruyan menghalangi tongkat untukku. Kepalaku berdarah. Menggendong Liu Ruyan dan berlari sekuat tenaga. Tetapi video aku jatuh di rumah sakit juga terekspos. Netizen semua terharu dan menangis. Evaluasinya juga sangat tinggi. Semua mahasiswa menjadikan kami sebagai cinta. Seperti dewa yang paling setia. Adapun hasil penanganannya, juga membuatku merasakan rasa aman yang kuat. Beberapa rektor Universitas Peking secara pribadi turun tangan terlebih dahulu. Aku tidak menerima hukuman apapun. Sebaliknya,
Aku bahkan mendapat kompensasi puluhan ribu yuan. Dan orang-orang yang paling dekat dengan orang-orang itu semuanya dipenjara. 6 bulan. Setelah Liu Ruyan bangun, menangis terseduh-seduh di depan tempat tidur. Setelah keluar dari rumah sakit, Liu Ruyan datang ke sekolahku dengan sangat ringan. Hubungan kami menjadi lebih dekat dari sebelumnya suatu malam. Aku dan Liu Ruyan berada di lembah Yanyun. Di sini ada sebuah lingguan yang terpelihara dengan baik. Penuh dengan cita rasa sejarah anugerah kerajaan Qing. Aku dan Liu Ruyan sama-sama menyukainya. Dia memegang tanganku dan berlari. Bulan malam ini sangat indah. Saya sangat bingung. Di mana ada bulan malam ini? Saya mendongak ke langit. Tidak ada? Mungkinkah ini semacam soal? Saya dengan cermat mencari pengetahuan di benak saya tetapi tidak mendapatkan jawaban. Soal ini sangat menantang. Liu Ruyan tidak mungkin mengatakan kalimat ini tanpa alasan. Saya membuka tangan Liu Ruyan dan menelepon kepada rekan saya dalam proyek yang sama. Saya menceritakan situasinya kepadanya. Tidak lama kemudian, orang-orang di tim kami semua datang. Lebih dari selusin orang, Liu Ruyan tercengang. Dia pernah melihat kelompok orang ini. Setidaknya ada seorang profesor penuh dari Universitas Peking. Dan beberapa pembimbing. Bahkan ada 2 yang merupakan formasi doktor. Dia, Liu Ruyan, tidak mungkin memanggil mereka semua secara bersamaan di Universitas Renmin. Tetapi saya memanggil mereka semua hanya dengan satu panggilan telepon. Bagaimana mungkin dia tidak tercengang? Boda. Saya periksa, 2 hari ini berawan. Sakit perut berkata. Untuk menambahkan sesuatu kepada saya. Seluruh ibu kota dan kota-kota sekitarnya tidak akan bisa melihat bulan malam ini dan besok malam. Xiong Zhenping menambahkan. Kalimat ini seharusnya tidak terkait dengan iklim. Boda, bisakah kamu menggambarkan situasi saat pertanyaan ini diajukan? Profesor Wu Dayu bertanya kepada saya. Jadi saya memberitahu semua orang apa yang dikatakan Liu Ruyan. Posisi dan arah kata-kata ini. Liu Ruyan berdiri di samping. Cemberut dan melihat sekelompok kami dengan bingung. Lalu dengan hati-hati mengangkat tangannya. Profesor Wu segera mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Yan, jangan beritahu jawabannya. Percayalah pada kami. Saya pasti akan bisa memecahkan teka-teki ini. Liu Ruyan melihat kami mengambil foto. Mengambil gambar. Mengukur orientasi. Mencatat. Mengumpulkan data seperti kecepatan angin. Bersiap untuk pergi ke laboratorium. Akhirnya tidak tahan. Dia berteriak keras. Malam ini bulan sangat indah. Adalah meme internet. Berasal dari terjemahan penulis terkenal Jepang Natsume Soseki. Jika seseorang mengatakan ini padamu. Malam ini bulan sangat indah. Itu berarti dia sangat menyukaimu. Jika kamu juga merasakan hal yang sama, kamu bisa membalasnya. Angin juga sangat lembut. Menunjukkan bahwa aku juga menyukaimu. Setelah mengatakan itu, dia terus membungkuk dan meminta maaf. Maaf. Aku hanya ingin bermain romantis dengan dada. Maaf. Sungguh maaf. Semua orang terpaku di tempat. Itu tidak ada hubungannya dengan matematika dan fisika. Seseorang berkata, Yan, kamu adalah penari dari jurusan sastra. Bertanya. Liu Ruyan dengan gugup mengangguk. Tapi kemudian segera menggelengkan kepalanya. Aku belajar keuangan, keuangan bagus. Jurusan keuangan Renmin University sangat hebat. Menghasilkan banyak sekali talenta. Jalannya lebar setelah keluar dari masyarakat. Sudah sangat larut. Ayo kita kembali. Profesor Wu berkata. Setelah semua orang bubar, Liu Ruyan menendangku. Dan lari tanpa menoleh ke belakang. Salahku. Aku pikir dia memberiku soal kecil tentang astronomi untuk menghilangkan stres kami. Tidak heran aku tidak punya petunjuk sama sekali. Tak terasa sudah tahun kedua. Singkatnya, tahun ini aku menjadi perisai bagi Liu Ruyan. Melakukannya dengan sangat baik. Tapi tahu berapa banyak orang dari jurusan.
Aku tidak peduli apakah mereka dari sekolah mereka atau sekolah kami. Bahkan orang-orang yang mengenal kami dari kampung halaman kami juga percaya. Juga, Liu Ruyan mengatakan bahwa permainan bodoh yang kubuat menjadi trending topik di semester kedua tahun pertama. Aku menghasilkan 50 juta dalam 10 hari setelah dirilis. Tentu saja, alasan di balik layar di sini pasti berkat aku menyelamatkan Liu Ruyan. Berkah dari video-video itu, benar-benar bisa dikatakan bahwa keberuntungan dan kemalangan tidak memiliki pintu. Itu adalah hasil dari perbuatan sendiri. Di bawah operasi ayah angkat, aku mendirikan perusahaan game Yanyan. Perwakilan hukum perusahaan adalah Presiden Liu Ruyan. Juga dia. Tapi sebenarnya saya adalah pemegang kendali. Liu Ruyan mengatakan orang luar mengatakan bahwa kita adalah hubungan pacaran. Jika badan hukumnya bukan dia, itu akan dipertanyakan. Dan saya tidak bisa mengelola perusahaan. Dia datang untuk membantu saya mengelola. Dan itu lebih sah. Dia takut kejadian pelecehan yang terjadi terakhir kali terulang kembali. Juga khawatir saya tidak punya energi. Dan tidak bisa mengelolanya dengan baik. Perusahaan, saya pikir. Masuk akal? Jadi nama perusahaan game dan badan hukumnya adalah dia lagi sebelum popularitasnya menurun. Saya terus merilis beberapa game kecil yang saya tulis sendiri. Sama-sama meledak. Nilai perusahaan melebihi 20 miliar. Saya dengar dari ayah saya. Nilai kekayaan saya beberapa kali lebih besar dari ayah angkat saya. Ini sangat-sangat tidak terduga. Saya benar-benar hanya karena game-game kecil di pasaran terlalu bodoh. Sama sekali tidak menyenangkan. Jadi saya menulis sendiri sebuah game. Tanpa diduga, itu meledak. Di Hotel Liu Ruyan sambil memainkan game saya. Berkata, "Sial. Ayahku benar. Dunia dewa pembelajaran adalah dunia yang tidak akan pernah bisa dipahami oleh kita manusia biasa. Ji Boda. Kamu benar-benar hebat. Terlalu hebat. Setiap kali kamu bergerak, itu adalah bom besar." Setelah berbicara, dia mendongak dan cemberut ke arahku dan berkata, "Maafkan aku karena selalu menganggapmu sebagai seekor marmut bodoh." Baik. Dan ini juga bukan game bodoh. Aku memelototi bibi Liu Ruyan, kecerdasan emosionalnya benar-benar rendah. Tiba-tiba dia mengubah ekspresinya. Menatapku. Jangan menggerutu di dalam hati. Apa kau mendengarku? Sial. Aku buru-buru menunduk dan memainkan ponselku. Apakah kamu benar-benar hanya menulisnya karena bosan? Dia bertanya lagi. Bukankah kamu sudah melihatnya? Setiap kali aku bosan di hotel, aku akan bermain game. Jika terasa tidak enak, saya akan masuk ke back office dan mengubahnya. Aku berkata, kami sering menyewa kamar di hotel bintang 5 ini pada akhir pekan. Agar orang luar tahu bahwa kami adalah pasangan sungguhan. Atau program yang ditulis dengan ponsel tidak semuanya benar. Bagaimanapun, ini sangat sederhana. Apakah kamu ingin belajar atau tidak? Kapan kamu belajar membuat game? Setelah ujian masuk perguruan tinggi. Sambil menunggu sapi besarku saat itu. Aku bosan dan menonton tutorial online. Dan mulai mencari tahu sendiri, kamu hebat. Tidak heran kamu selalu bermain ponsel saat bersamaku. Aku tidak menyangka kamu sedang melakukan hal besar. Ji Boda. Aku tidak akan pernah memanggilmu marmut lagi. Tiba-tiba Liu Ruyan meletakkan ponselnya. Dan memijat pelipisnya sambil mendesis, tidak benar. Dia melihat ibuku. Ji Boda. Apakah kamu bosan bersamaku? Tidak. Bukankah ada game untuk dimainkan? Marmut bodoh dan game bodoh, Liu Ruyan mengutuk. Mematikan game. Naik ke tempat tidur dan masuk ke dalam selimut. Dia tidak berkelahi denganku sekarang. Paling-paling, dalam keadaan sangat kesal. Kami saling menendang 2 kali dengan ringan. Aku sangat iri pada Liu Ruyan. Sejak dia masuk universitas, kemanapun dia pergi, dia sangat dicintai. Kenapa aku tidak bisa secantik dan semenarik Liu Ruyan? Aku melihat diriku di cermin. Dan tenggelam dalam keraguan diri yang mendalam.
Sekarang aku sudah menjadi orang terkenal di sekolah. Ketua Senat Mahasiswa. Ketua Federasi Mahasiswa Nasional, betapa hebatnya. Mengapa masih tidak ada gadis yang menyatakan cinta atau menulis surat cinta kepadaku? Di permukaan, aku memang punya pacar. Tetapi jika mereka benar-benar menyukaiku, mengapa tidak mencobanya dengan berani? Lagi pula, aku belum menikah, Dada. Apa rencanamu di masa depan? Liu Ruyan menjulurkan kepalanya dan bertanya. Aku ingin memanfaatkan beberapa tahun di universitas ini untuk membuat beberapa prestasi. Aku berpikir sejenak dan berkata dengan serius. Anyah, Liu Ruyan menutupi dirinya dengan selimut dan benar-benar mengabaikanku. Wanita ini selalu marah tanpa alasan. Aku benar-benar ingin membuat beberapa prestasi. Di sini ada laboratorium top di negara ini. Kesempatan macam apa ini? Dan Liu Ruyan sepertinya tertarik padaku. Meskipun dia menyembunyikannya dengan baik. Tetapi aku masih menyadarinya. Namun aku tidak mengungkapkannya. EQ-nya tidak tinggi. Mengatakannya hanya akan membuatnya malu. Hanya saja aku tidak pernah menyangka. Dia yang begitu cemerlang. Ternyata menyukai aku, sebutir debu yang tidak mencolok ini. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa keluargaku juga sangat mendukung kami untuk bersama. Jadi aku merasa jika aku tidak menghasilkan sesuatu, aku benar-benar tidak pantas untuknya. Karena dia adalah bulan purnama. Sementara aku hanyalah sebutir debu yang tidak mencolok. Semester pertama tahun keempat berakhir. Setelah tim kami melakukan penelitian tertutup selama setahun, chip suasana hati andalan kami akhirnya berhasil dikembangkan. Ini adalah proyek penelitian yang tingkatnya sangat tinggi yang aku ikuti sejak tahun pertama. Bahkan juara ujian masuk perguruan tinggi nasional sepertiku pun tidak bisa bergabung. Dan pada akhirnya aku menjadi salah satu pemimpin proyek ini. Chip ini mampu memproses data berkecepatan sangat tinggi dan sinyal komunikasi nirkabel secara bersamaan dengan bandwidth dan konsumsi daya yang sangat rendah. Dalam bidang militer, terjadi terobosan besar dalam tugas-tugas seperti dekode sinyal radio, pelacakan target radar, dan pemrosesan data digital berkecepatan tinggi. Dan kami juga secara insidental meneliti chip lain, yang mampu mengumpulkan informasi visual berkecepatan tinggi, presisi tinggi, dan rentang dinamis tinggi, yang juga membawa terobosan baru bagi kecerdasan buatan dan teknologi visual. Jika keduanya digabungkan, dalam bidang militer, senjata kita setidaknya meningkat setengahnya. Dan juga membawa layanan yang lebih nyaman dalam penggunaan sipil. Aku dan timku juga menjadi terkenal. Sangat hebat di dalam dan luar negeri. Bahkan sebelum aku lulus, aku sudah menerima banyak surat undangan kunjungan dari perusahaan teknologi tinggi terkenal di dalam dan luar negeri. Pada hari keluar dari penelitian tertutup, Liu Ruyan datang lebih awal. Menungguku di sekolahku. Setelah lebih dari setahun, ketika aku melihatnya lagi, aku merasa jantungku berdebar kencang. Karena perubahannya sangat besar. Sial, aku tidak bisa menggambarkan dengan kata-kata perubahan apa yang terjadi. Pokoknya aku merasa dia sangat mirip seorang wanita. Wajahnya sangat cantik. Sampai aku terpana. Baru saat itulah aku benar-benar menyadari. Liu Ruyan benar-benar cantik. Selama lebih dari setahun ini, aku berada dalam pengasingan. Bukan hanya dia. Aku bahkan belum bertemu dengan orang tuaku sendiri. Selain itu, kontak eksternal semua menggunakan telepon rumah. Karena proyek kami termasuk tingkat kerahasiaan khusus. Setelah memasuki momen kritis, untuk mencegah kebocoran, aku dan timku tidak pernah meninggalkan laboratorium. Dan laboratorium sepanjang waktu. Ada penjaga bersenjata yang berjaga. Jangan katakan keluarga. Bahkan kepala sekolah ingin masuk harus melalui berbagai permohonan. Dia menatapku dengan kosong. Aku menenangkan diri dan berkata, lama tidak bertemu. Tiba-tiba dia menangis entah kenapa. Ekspresi itu membuatku merasa seperti baru saja diangkat dari air. Dia menerjang dan memelukku. Aku sedikit bingung. Gerakan seperti ini sebelumnya jelas sudah berkali-kali terjadi. Mengapa kali ini suasana hatiku berubah begitu besar?
Dia menangis dan menangis menjadi tangisan yang memilukan. Di pelukanku. Baru sebagian dipeluk dia jatuh ke tanah. Dia menatapku dengan pandangan penuh dendam. Ketakutan. Ekspresinya langsung berubah menjadi amarah. Sialan. Jiboda. Kenapa tanganmu masih di saku? Dia menyeka air mata dan memaki. Aku buru-buru mengeluarkan tanganku. Kenapa dikeluarkan? Tidak dingin ya? Dia bercanda. Sedikit. Aku memasukkan kembali tanganku. Jiboda. Kau marmut bodoh ini? Masih berani mengedipkan mata pada Liu Ruyan melihatku. Aku merasakan niat membunuh. Aku buru-buru mengeluarkannya lagi. Apa kau tidak melihatku masih di tanah? Aku buru-buru berjongkok untuk membantunya. Kalau mau ku bantu bilang saja langsung. Berputar-putar begitu lama. Membuat orang menjadi terkejut. Aduh. Sudah lebih dari setahun, sekali lihat. Kupikir dia sudah berubah. Ternyata masih sama saja. Sudah tahu ekinya rendah. Bicara pun tidak mengungkapkan maksud sebenarnya dengan jelas. Siapa punya banyak energi untuk menebak-nebak? Apa kata orang di internet? Suka cari gara-gara. Setelah kubantu dia berdiri. Dia menendangku. Menunjukku dan berkata. Pasti sedang mengumpatku dalam hati. Sebenarnya di mana celahnya sampai ketahuan. Kemudian dia menarik kerah bajuku. Dan bertanya sudah berapa lama aku tidak mandi. Tidak lama, tidak lama. Bau badanmu menusuk hidung. Bahkan kerah jaketmu sudah hitam. Belum lama ini, rambut dan janggut tidak terawat. Tidak peduli seberapa joroknya dirimu. Orang lain juga sama-sama sibuk. Ya, begitulah. Toh tidak keluar rumah. Di laboratorium AC menyala 24 jam. Tidak terasa. Tidak berkeringat jadi tidak perlu repot. Masih berapa lama lagi? Selesai bicara, Liu Ruyan menarikku berjalan di tempat parkir. Aku melihat Lamborghini Aventadorku. Lamborghini Aventadorku. Aku berlari menghampirinya. Memeluknya dan langsung menangis. Aku sudah tidak bertemu dengannya setidaknya 2 tahun. Dan kehidupan kuliahku berbeda dari mahasiswa lain. Liburanku hanya beberapa hari sebelum lockdown. Setahun aku hanya memakainya sebentar. Tapi setidaknya masih bisa bertemu sebelum lockdown ini. Aku sudah tidak bertemu Liu Ruyan setidaknya 2 tahun. Dia marah sampai menghentakkan kaki. Berteriak sambil menerjangku. Langsung menendangiku bertubi-tubi, aku berbaring di mobil Lamborghini Aventador. Menciuminya berkali-kali. Sama sekali tidak peduli dia menendangku. Hanya ingin melampiaskan rasa rinduku. Di mobil, dia menelepon hotel. Meminta pelayan mengisi air di bak mandi. Lalu pergi ke supermarket. Membeli banyak barang. Ada sabun gosok, alat cukur rambut, DLL. Sialan. Ini ada kekerasan. Dan tidak ada kecerdasan emosional. Wanita itu ingin memotong rambutku. Ketika saya tiba di hotel, dia langsung menarikku ke kamar mandi. Dibawa ancamannya dengan kaki dan kaki. Bahkan celana pendek pun tidak tersisa di tubuhku. Sialan. Ternyata dia ingin memandikanku. Ditambahkan hal-hal lain di rumah. Jadi kita bersama kan? Setelah berjuang semalaman. Tapi aku masih merasa ada dahak. Mengapa ada video seperti itu di ponselmu? Aku berbaring di tempat tidur dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Liu Ruyan mendengar ini dan membenamkan kepalanya di selimut. Aku membuka selimutnya dan terus bertanya. Aku benar-benar penasaran, dia seorang gadis. Bagaimana dia bisa memiliki video seperti itu? Liu Ruyan bingung olehku. Jiboda. Apakah kamu sakit? Mengapa aku memilikinya? Bukankah kamu tahu? Bagaimana aku bisa tahu jika kamu tidak memberitahuku? Sialan, aku benar-benar ingin membunuhmu. Lupakan saja jika kamu tidak ingin mengatakannya. Aku tidak menyangka kamu terlihat dingin. Ternyata kamu seorang mesum tua. Brengsek. Aduh.
Ibuku memberikannya kepadaku. Oke. Dia takut kami berdua tidak tahu apa-apa. Setelah selesai berbicara Liu Ruyan bersembunyi di selimut lagi. Ternyata begitu. Sebenarnya tidak perlu sama sekali. Meskipun aku belum pernah mempraktikannya. Tapi aku mengerti teorinya, aku menghela napas. Ini adalah sesuatu yang belum pernah aku alami. Tetapi selain aku, hampir semua orang di laboratorium sudah menikah. Bahkan ada pasangan yang bekerja di laboratorium. Dan setelah lebih dari setahun menutup diri, kamu menangis karena kerja keras. Jadi mereka selalu mengatakan lelucon untuk menyesuaikan kehidupan pernikahan yang ketat. Jadi aku benar-benar mengerti teorinya. Aduh. Yanyan. Aku tiba-tiba ingin tahu bagaimana rasanya. Jadi aku membuka selimutnya dan berteriak, ada apa? Liu Ruyan menoleh dan menjawab dengan kesal. Bagaimana perasaanmu? Hanya saja pertama kali agak sakit. Setelah 2 kali, aku tidak merasakan apa-apa. Liu Ruyan mengingat sejenak. Berkata, bagaimana mungkin tidak merasakan apa-apa? Tidak mungkin, aku benar-benar tidak merasakan apa-apa. Total waktu 3 kali itu bahkan tidak sampai 5 menit. Bagaimana bisa merasakan apa-apa? Mendengar itu, aku sedikit menutup diri. Seharusnya aku tahu kamu akan secepat ini setiap kali. Aku tidak perlu repot-repot mencuci. Sungguh merepotkan Liu Ruyan untuk terus mengeluh. Aku merasa kata-kata Liu Ruyan seperti pisau yang menusuk jantungku. Aduh. Aku pikir ini adalah sesuatu yang luar biasa. Wanita di video itu mungkin berakting. Bagaimanapun, aku merasa tidak ada perasaan sama sekali. Liu Ruyan menghela napas dengan sangat serius. Liu Ruyan, apakah kamu sengaja mempermalukan aku? Aku sedikit marah. Liu Ruyan tiba-tiba menyadari bahwa kata-katanya agak menyakitkan. Dia dengan cepat mengulurkan kedua tangannya dan memeluk leherku. Membujuk, tidak apa-apa. Sebenarnya, aku tetap merasakan sesuatu. Lain kali, aku akan mencoba untuk bertingkah seperti wanita di video, oke? Brengsek. Kamu masih bilang kamu tidak sengaja mempermalukan aku. Aku menarik kepalaku keluar dari pelukannya. Hei. Apakah kamu masuk akal atau tidak? Ini juga pertama kalinya bagiku. Aku juga tidak punya pengalaman. Aku juga tidak tahu kata-kata seperti apa yang cocok untuk diucapkan. Aku juga tidak tahu ekspresi seperti apa yang benar. Singkatnya, aku berjanji padamu. Lain kali, terlepas dari apakah aku merasakan apa-apa atau tidak, aku berjanji akan bertingkah seperti wanita di video itu. Apakah kamu puas sekarang? Aku tidak mau, aku ingin kamu mengungkapkan perasaanmu dari lubuk hati. Tapi aku tidak merasakan apa-apa. Brengsek. Liu Ruyan. Apakah kamu ingin membuatku, Jiboda, marah sampai mati? Aku benar-benar tidak mengerti ini. Aku tidak merasakan apa-apa. Namun, kamu bersikeras agar aku mengungkapkan perasaan dari lubuk hatiku. Tapi aku tidak merasakan apa-apa, bagaimana aku bisa mengungkapkannya? Aku bilang, aku akan belajar dari video. Kamu tidak mengizinkan wanita itu, jadi apa yang kamu inginkan dariku? Aku membenamkan kepalaku di bantal. Ingin menangis tetapi air mata sudah habis. Akibatnya, dia masih berbaring di punggungku memelukku dengan lembut sambil mengatakan beberapa hal yang menginjak-injak harga diri seorang pria. Menggosoknya dengan keras. Selesai. Dia masih merasa aku terlalu dramatis. Keluarga semua mengatakan aku tidak punya kecerdasan emosional. Menurutku yang paling tidak punya kecerdasan emosional adalah saat hotel tempat Liu Ruyan menginap bersiap untuk check out. Keempat orang tua datang menjemput kami. Begitu masuk, keempat orang tua itu hampir memanjakan Liu Ruyan. Wajah Liu Ruyan langsung memerah sampai ke leher. Tetapi masih mengangguk sedikit tanpa terlihat. Wo Chiao. Sekuat dia. Ternyata juga bisa malu. Kemudian mereka mengalihkan pandangan mereka padaku. Pada saya ada rasa sakit hati. Juga pujian. Sangat ramai. Setelah makan siang, mereka membawaku ke perusahaanku. Wo Chiao. Satu gedung penuh adalah perusahaan gameku yang memamerkan kehebatannya.
Ayah angkat menyuruh departemen teknis untuk mengambil game yang sedang dikembangkan untuk kulihat. Setelah itu ayahku berkata, game ini di awal masih ada sedikit perasaan. Tetapi di belakang benar-benar tidak ada perasaan sama sekali. Gaya skin juga tidak ada perasaan. Efek skill juga tidak ada perasaan. Mendengar itu, tablet di tanganku hampir jatuh dari meja. Memang aku mencobanya. Juga tidak ada perasaan apa-apa. Ayah angkat juga berbicara. Lumayanlah. Perasaan masih ada sedikit. Hanya saja aku tidak begitu mengerti tentang game. Jadi tidak berhenti. Ibu angkat juga berkata, apa tidak ada perasaan? Orang-orang dari departemen teknis masih menunggu di sini. Kalian terus saja mengatakan, tidak ada perasaan, tidak ada perasaan. Ketahuilah, bintang tidak bertanya pada orang yang sedang bepergian. Waktu tidak mengecewakan orang yang memiliki niat. Tahukah kalian betapa kerasnya mereka bekerja siang dan malam untuk mengembangkan game? Aku menyela dengan marah dan tidak adil. Mereka terus memicu tidak ada perasaan. Kata kunci ini benar-benar membuatku sangat terpukul. Semua orang menatapku dengan tercengang. Aku menggeser di tablet. Menarik beberapa kali. Dan lagi. Kenapa tidak terasa apa-apa? Di mana tidak terasa apa-apa? Menurutku bagus? Cukup terasa. Kemudian, aku melemparkan tablet ke atas meja. Aku akan mengikuti apa yang hatiku yakini sebagai kebaikan. Bahkan jika aku mati 9 kali, semangatku tidak akan kembali. Orang harus berpegang pada impian mereka. Seharusnya tidak dipermalukan olehmu. Orang-orang dari departemen teknis dengan cepat menyatakan, ini adalah komunikasi kerja yang normal. Mereka tidak dipermalukan. Liu Ruyan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Setelah aku pergi dengan marah untuk waktu yang lama. Mereka menemukanku di pantry. Melihatku tersenyum dan berhenti. Itu membuatku sangat malu. Aku tahu Liu Ruyan pasti memberitahu mereka alasannya. Liu Ruyan ini tidak hanya tidak patah hati, tetapi juga tidak tahu malu. Benar-benar membuat marah. Aku juga dibujuk oleh 5 orang secara bergantian. Baru kemudian aku setuju untuk pulang bersama mereka. Ya. Mereka membelikanku sebuah villa di Beijing. Kedua keluarga juga secara bertahap memindahkan fokus perusahaan ke Beijing kembali ke rumah baru. Ayahku berkata begitu dia masuk. Lihatlah jembatan kecil dan air yang mengalir ini. Pavilion ini terasa. Ya. Terasa? Cukup terasa. 3 orang dewasa lainnya berkata serempak. Liu Ruyan berteriak dan berlari ke dalam villa. Meninggalkanku sendirian dalam kekacauan di angin. Di hari-hari berikutnya, setelah aku berkonsultasi dengan seorang profesor kedokteran dari Universitas Peking, aku tahu. Aku terlalu cepat. Itu disebabkan oleh ketegangan psikologis. Di masa depan perlahan-lahan terbiasa. Tidak akan secepat ini. Jadi setiap kali aku punya waktu, aku mencari Liu Ruyan untuk berdiskusi. Bukankah dia memberitahuku beberapa telapak tangan? Jadi aku harus membuatnya mengerti. Bukankah dia mengatakan tidak terasa? Itu berarti dia tidak memohon ampun. Aku tidak akan pernah menyerah. Singkatnya, kita tidak berkelahi sekarang. Kita berdiskusi tentang kebenaran saat menghadapi masalah. Kemudian, Liu Ruyan dan aku memilih hari yang baik di rumah. Untuk menghadiri kelulusan Cheng Zheng. Hari ini, kami mengadakan pernikahan super mewah. Tidak hanya para pemimpin perusahaan-perusahaan terkenal di dalam dan luar negeri datang untuk memberi selamat secara pribadi. Bahkan negara pun datang. Setelah orang-orang lulus, Liu Ruyan tidak lagi melanjutkan studinya, melainkan fokus mengelola perusahaan. Dan tentu saja aku tetap di Universitas Peking untuk melanjutkan studi. Melanjutkan penelitian ilmiah. Tahun kedua kami memiliki bayi. Dan karena aku juga punya julukan Qin Fen. Jadi segera Liu Ruyan hamil lagi dengan 3 tahun bocoran berita dasar. Adapun sapi besar saya, aku menggunakan banyak cabang untuk menyegelnya. Dan menyimpannya.